3, 2, 1, live, go. Iya, silakan dibuka, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan Zoom kesayangan kita semua, Zoom Mujahidin Cakrawala Cemerlang, yaitu sebuah Zoom yang akan ikut, yang akan selalu ikut dalam barisan garda terdepan menyiarkan Islam sebagai agama yang hak, agama yang tinggi dan paling mulia di sisi Allah. Dan Zoom Mujahidin Cakrawala Cemerlang ZCC juga sebuah Zoom yang akan selalu menampilkan diskusi interaktif, faktual, diskusi penuh ilmu, diskusi yang mengedepankan adab dan etika, serta diskusi lintas agama yang tetap menjunjung tinggi perbedaan dalam kebinekaan. Pada malam hari ini, kembali kita akan menghadirkan diskusi atau dialog lintas agama yang akan mengangkat tema ajaran agama apa yang lebih nasionalis, Islam atau Kristen. Gitu ya. Baik, sebelum kita masuk kepada materi diskusi, izinkan saya untuk menyapa para narasumber yang sudah hadir dan bergabung bersama kita pada kesempatan kali ini. Dari pihak Islam akan diwakili oleh yang pertama Ustadz Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua dari pihak Muslim ada Aki Triam Slayer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aki. Masih menjauh dari perangkat. Tadi di awal ya ada pembicaraan diwakili juga oleh Ustadz Sugi ya. Mungkin kita sambil menunggu nanti beliau masuk. Baik, dan dari pihak Kristen diwakili oleh Bang Herdi. Selamat malam Bang Herdi. Selamat malam bro. Selamat malam semua. Yang kedua ada Bang Tom. Selamat malam Bang Tom. Selamat malam kawan-kawan. Baik, dan untuk yang ketiga. Baik, dan untuk yang ketiga ada Bang Daniel. Selamat malam Bang Daniel. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih. Baik, langsung saja kita masuk kepada segmen pertama, yaitu opening statement dari masing-masing pihak ya, Islam dan Kristen. Dan akan diberikan waktu secara kumulatif 10 menit gitu ya. Apa kira-kira cukup untuk kepada seluruh narasumber? Jadi nanti cukup ya. Cukup, jadi bisa dibagi saja waktunya, berbagi begitu ya. Oke. Untuk opening statement yang pertama kami persilahkan dari pihak Kristen dulu. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sebentar, timernya dimunculkan apa enggak ini? Ya, dimunculkan Pak Jul. Oke, ya, lanjut. Sebentar narasumber ditahan dulu, kita sambil menunggu timer muncul. Di sini saya coba ya, kalau kelihatan ini ada timer di partisipan itu. Bentar, masih loading. Harap maklum. Aduh, timernya nggak mau muncul. Nah, ini ada timer. Kelihatan, Mas Ron? Sebentar, Pak Jul. Belum kelihatan, Pak Jul. Di partisipan belum ada muncul. Oh. Harusnya muncul di sini, sudah ada nih. Dicoba di situ kan ada aplikasi itu, timer itu. Tolong nyalanya dong. Ini di tempat saya keluar timernya, tapi di tempatnya Mas Roni nggak bisa keluar timernya. Tolong yang lain, tolong dibantu untuk timernya. Bang Imran bisa Bang Imran? Bang Imran? Nah, tolong dibantu timernya biar kita nggak menghabiskan waktu. Ya, menara siar lainnya itu tolong dibantu kami ini untuk timernya. Ya, siapa yang bisa bantu teman-teman? Udah gini aja, Mas Roni. Ya, belum ada yang tersedia. Aku sendiri juga kesulitan ini. Coba dimainkan di background timernya di laptop itu kan ada. Dimainkan di background aja.
timernya. Oke, baik. Bisa kan? Sebentar Rojul, saya Karena kalau pakai OBS ini harus nyetel banyak setelannya. Ini analogi official masih membuka timer ini. Ada bantuan dari analogi official. Oke, untuk Iwan Villa, ditahan dulu ya. Kami sedang mengatur ini. Oke, nge-lag. Jadi begini, para narasumber, saya akan jalankan timer di background saya, ya. Saya akan mulai waktunya ketika para narasumber mulai berbicara, dan ketika waktu sudah habis, saya akan mencoba fair ya, mencoba fair dan adil. Ketika waktu habis, saya akan menyela begitu ya. Bagaimana para narasumber? Ya. Oke, baik. Untuk yang pertama, silakan opening statement dari pihak Kristen. Waktu dimulai ketika Bang Tom berbicara. Ya, selamat malam saudara-saudara, kawan-kawan di Zoom CCC dan pemirsa YouTube, baik dari kawan-kawan Muslim maupun kawan-kawan Kristen. Saat ini saya akan mulai statement kami berhubungan dengan topik yang berhubungan dengan nasionalisme. Mudah-mudahan pembahasan kita malam ini, diskusi kita bisa membentuk rasa nasionalisme kita untuk bangsa Indonesia. Oke, saya mulai opening statement saya berhubungan dengan agama Kristen keberadaan Indonesia. Ya, sebenarnya agama Kristen sudah muncul di Nusantara lebih awal dari yang dibayangkan banyak orang. Menurut Gary Van Clinton dalam 5 penggerak yang merupakan bukunya ya, nasionalisme minoritas Kristen, kira-kira dicetak 2010. Kemungkinan sebelum Borobudur dibangun telah ada orang-orang Kristen di Kepulauan Indonesia. Penjelajah Persia bernama Abu Saleh Al-Amini pada abad ke-7 sudah melihat adanya gereja-gereja di sekitar Sibolga, Sumatera Utara. Gereja-gereja itu kemungkinan pengaruh dari Kristen Nestorian dan Persia. Namun setelah kedatangan Belanda, agama ini jauh lebih berkembang. Orang-orang di era kolonial Belanda punya akses yang lebih baik dalam institusi pendidikan. Ya. Nah, sebagian dari anak bangsa terjajah orang-orang Kristen, baik Protestan maupun Katolik, juga banyak terlibat dalam pergerakan nasional. Namun kiprah mereka dalam pergerakan sering diabaikan karena cap Kristen sebagai agama yang dibawa penjajah. Nah, itu sering diucapkan pada orang Kristen ya. Mudah untuk mengatakan orang-orang Kristen sebagai antek Belanda karena cap sebagai agama penjajah itu, padahal dinamikanya tidaklah hitam putih seperti itu. Sebagaimana orang bumi putra yang tak sedikit berpihak pada kolonialisme, begitu juga orang-orang yang beragama Kristen. Akan tetapi, ya, jadi orang bumi putra dulu banyak berpihak pada kolonialisme, tetapi orang-orang Kristen juga banyak ya yang berjuang tentang penjajahan, ya. Akan tetapi pengalaman pahit sebagai anak bangsa juga melahirkan orang-orang yang komitmen kuat, ya, dalam orang-orang yang beragama Kristen di Nusantara ini itu berjuang. Dalam bukunya, Van Clinton mencatat bagaimana Todung Gunung Mulia sebagai Kristen asal Barat ya begitu dekat dengan pergerakan kemerdekaan Indonesia, ya mengubah jangan yang Gubernur Jenderal Belanda saat itu dilawan tentang oleh Gunung Mulia di Postcard ya, itu dulu semacam Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, kemudian Ignatius Casimo, ya, terus siapa lagi yang bergerak di beberapa orang. Nah, kalau kita lihat pahlawan-pahlawan Indonesia, ya, yang ada di daftar pahlawan itu ada kira-kira banyak ya. Agustinus Adi Sucipto itu terbunuh dalam membawa keperluan medis ya untuk Angkatan Perang Indonesia. Alexander Andries Marani, Sudirman Lapia, Cilik Riwut, D.I. Panjaitan, pahlawan revolusi, ya, Frans Kaiseko, masih banyak lagi, ya, Jamin Ginting, Johannes Lemena, Karel Sasutubun. Nah, itu semua putra-putra daerah, putra-putra Nusantara Indonesia ini yang berjuang juga untuk kemerdekaan Indonesia dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kita ingat ya, lagu Kebangsaan Indonesia Raya diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Ya, itu adalah seorang Kristen juga ya.
Nah, seperti itu kira-kira peranan orang Kristen di tanah air ini dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, kita perlu untuk mengerti apa sih sebenarnya definisi nasionalisme ini. Ya, sebelum kita membahas lebih jauh sehubungan dengan nasionalisme, Kristen lebih nasionalisme atau agama lain gitu ya. Dalam hal ini kita akan mendiskusikan itu, masing-masing akan memaparkan. Namun yang tahu ya, nasionalisme adalah paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air. Ya, mungkin saya tampilkan share screen-nya supaya bisa dilihat teman-teman. Ya. Menurut saya ya, saya setuju dengan definisi ini yang dimaksud dengan nasionalisme. Ini nasionalisme adalah paham kebangsaan, makna kesadaran semangat cinta tanah air, memiliki rasa satu bangsa dan memelihara kehormatan. Contohnya adalah melatih hukum, melestarikan budaya, mempertahankan produk, membahagiakan negara dan seterusnya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi saya mungkin teman-teman saya kalau ada waktu silakan menambahkan apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Iya, baik. Jadi kalau kita berbicara rasa nasionalisme ya sebagai suatu bangsa ya, bangsa Indonesia, itu kita berbicara tentang sikap politik kita sebagai suatu masyarakat yang memiliki cita-cita dan tujuan bersama, di mana kita saling membangun ya dalam diskusi. Contoh kecil seperti ini ya, diskusi yang diharapkan itu berjalan dengan baik ya, elegan, membangun satu sama lain sehingga tidak ada perceraian antara sesama anak bangsa. Nah, itu dari saya. Kalau menurut kekristenan itu sendiri, ajaran yang ada di dalam ajaran kekristenan, ajaran yang ada di dalam Kristen maksud saya, itu sangat menjunjung tinggi kemanusiaan ya. Jadi hak-hak itu tidak pernah dirampas, selalu dijunjung tinggi. Nah, nilai dari ajaran Kristen itu sangat menjunjung tinggi kalau kita kaitkan ke nasionalisme. Sangat menjunjung tinggi rasa nasionalisme itu. Jadi saya juga ingin sedikit mengkritisi topik dari diskusi malam ini, karena topik dari diskusi malam hari ini adalah ajaran mana yang lebih nasionalisme. Kalau bertanya ajaran mana yang lebih nasionalisme, berarti kedua narasumber di mana ada saudara-saudara dari Islam maupun Kristen sama-sama mengakui bahwa kedua ajaran ini nasionalisme. Hanya di sini ditekankan mana yang lebih nasionalisme kan. Tetapi kalau saya sendiri dari sebagai orang Kristen melihat pada kenyataan per hari ini ya, kita bukan mau mengkritisi ajarannya, tetapi kita lebih melihat pada perilaku orang-orang yang beragama. Nah, itu adalah representasi dari ajaran itu. Sehingga ketika kita melihat hal itu, kita bisa mengkoreksi diri, ya, memperbaiki diri. Jadi saya tidak akan mengecilkan satu ajaran manapun. Bagi saya, nasionalisme itu tetap kita hargai sebagai pandangan bersama kita sebagai satu bangsa. Untuk itu saya lebih memilih diskusi ini berjalan dengan baik dan tidak menjatuhkan sesama kita ya. Itu aja, mungkin Bang Herdi silakan. Oke, moderator waktunya masih berapa menit? 1 menit 50 detik Bang Herdi. Ya, oke. Karena topik kita tentang ajaran mana yang lebih relevan ya dalam sikap dan kaidah-kaidah nasionalisme ya. Tentu dari secara etimologi sudah dijabarkan bahwa nasionalisme itu adalah suatu kebersamaan ya, adalah proklamir dari beberapa kelompok dengan tujuan yang sama. Nah, tentu dalam sifat-sifatnya nasionalisme itu memiliki
sifat-sifat seorang patriot ya dalam nasionalisme, ketaatan dalam janji yang diucapkan, sumpah bersama yang dilakukan itu tentu adalah sifat-sifat seorang nasionalis ya. Adapun tindakan-tindakan yang lebih nanti kita bahas bersama, tindakan-tindakan seperti apa yang lebih menjurus atau aturan-aturan seperti apa yang menjurus atau tidak atau berseberangan dengan apa yang disebut nasionalisme. Timernya masih ada bro? 35 detik. 35 detik. Oke, cinta tanah air, nasionalisme adalah cinta tanah air ya. Orang yang dirinya dengan tanah airnya atau orang yang mengabdi ya. Jadi saya rasa sih ini topik yang cukup menarik ya, yang mungkin kita bahas sesuai dengan apa yang ada dengan data-data yang tersedia dari kedua belah pihak ya, yang berdiskusi malam ini. Nah, nanti bro, untuk kedepannya jika ada pembuktian ya, bukan pembuktian, ada narasi saya yang kurang enak didengar, mohon diinterupsi atau diingatkan ya. Oke. Waktunya masih ada? Baik. Pas Bang Herdi. Oke, pas. Oke, lanjut. Oke, baik. Terima kasih opening statement-nya dari saudara-saudara sebangsa kita dari pihak Kristen. Berikutnya dari pihak Muslim ya. Silahkan dipersiapkan dan sedikit pemberitahuan untuk siapa Bang Herdi, Bang Tom dan lainnya. Untuk malam ini pengganti Ustadz Sugi adalah Bang Yonatan Nandar ya. Jadi untuk formasi awalnya tetap kita paskan 3 dan 3 ya, dari pihak Kristen 3, dari pihak Muslim 3 ya. Oke, baik. Baik, silakan untuk opening statement-nya dari pihak Muslim. Waktu dimulai ketika mulai berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ini berapa menit? 10 Guru. 10 menit untuk 3 narasumber. Baik. Jadi tema kita siapakah yang lebih nasionalis ya. Kalau berbicara mengenai tema ini sederhana sih sebenarnya untuk kemudian menjawabnya. Lain cerita kalau temanya itu siapa yang lebih dominan mengisi kemerdekaan ini, Islam atau Kristen. Tapi kalau berbicara mengenai siapa yang lebih nasionalis terhadap negara Republik Indonesia, dari sejak awal itu jelas adalah agama Islam. Ini kita berbicara sesuai dengan tema ya. Nah, kenapa saya mengatakan negara Islam, umat Islam? Karena mungkin salah satu faktor utama karena negara kita memang mayoritas Islam. Kemudian kita harus mengingat kembali ya, bahwa dalam hal proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pertama kali itu dihadiri ya, atau dicetuskan oleh para ulama. Para ulama ada kurang lebih 9 orang di sana, yang kemudian hampir seluruhnya bergelar haji. Nah, saya hanya ingin kita mengingat kembali bahwa ketika bangsa penjajah atau kaum penjajah itu datang ke negara kita ini, agama Islam itu kita tidak bisa pungkiri ya, bahwa agama Islam itu sudah mengakar sangat dalam pada hati bangsa kita ini. Bahkan saya katakan pada masa itu sudah berdiri dengan kokoh ya beberapa kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak dan seterusnya. Jadi jauh sebelum para penjajah ini datang ke Nusantara kita ini yang kelak diperjuangkan menjadi sebuah negara, umat Islam itu sudah memiliki identitas bendera dan jelas warnanya adalah merah putih. Nah, itu bagian daripada bendera umat Islam itu sendiri. Nah, ini jelas adalah terinspirasi oleh bendera Rasulullah Muhammad SAW
yang juga kita tahu berwarna merah dan juga putih. Rasulullah Muhammad SAW itu pernah bersabda begini, Allah telah menundukkan pada dunia timur dan barat, aku diberi pula warna yang sangat indah, yakni al-ahmar dan al-bayat, merah dan putih. Nah, begitulah juga dengan bangsa kita ini. Jadi apa yang menjadi tema kita pada malam hari ini itu sangat menarik sebenarnya ya. Al-Quran sudah menerangkan secara global, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi dimanapun Islam itu pasti menjadi rahmat. Nah, beberapa kemudian ajaran Islam seperti jihad, memperjuangkan kedaulatan negara, memperjuangkan tanah air, ya, membela yang tertindas, mencintai tanah air, membasmi kezaliman. Itu adalah faktor terpenting di dalam membangkitkan semangat melawan penjajah. Jadi kita tidak bisa kemudian merasa besar kepala, berbangga diri, bercerita tentang siapa sih yang lebih nasional di antara kita. Kita lihat dulu asal akarnya negara ini, yang memperjuangkan negara ini. Itu dulu yang perlu kita pahami. Karena kesadaran kita tentang itu akan melahirkan bagaimana kita tahu untuk bersikap dan mengisi kemerdekaan ini. Ya, orang yang menyadari tentang sejarah kemerdekaan Republik Indonesia yang kemudian dilatar belakangi dengan perjuangan yang begitu gigih melawan penjajah akan tahu bagaimana kemudian ya, mencintai Indonesia ini dengan mengisinya dengan berbagai hal-hal positif itu adalah cerminan daripada rasa nasionalisme itu. Bisa dikatakan bahwa kalau kita melirik ke belakang, hampir semua tokoh pergerakan, termasuk yang berlabel nasional, radikal sekalipun, itu sebenarnya terinspirasi daripada apa? Girah memperjuangkan tanah air. Dan itu hanya ditemukan di dalam ajaran agama Islam. Karena kenapa? Cinta tanah air, dalil ini meskipun dikatakan sebagai sebuah ungkapan yang hanya merupakan sebuah simbol, tetapi pada implementasinya dalam kehidupan sehari-hari kita selaku umat Islam itu memang betul-betul kita jadikan cinta tanah air itu bagian daripada kehidupan kita sehari-hari. Sebagai bukti kemudian misalnya kita lihat tokoh bagaimana Ki Hajar Dewantara ya, yang tadinya jelas dia berasal dari Serikat Islam SI. Lalu kemudian bapak kita Soekarno sendiri itu pernah juga menjadi seorang guru di pengajaran pendidikan Muhammadiyah, dan bahkan beliau pernah nyantri di bawah bimbingan Cokroaminoto bersama dengan salah satu tokoh yang juga merupakan ikon pejuang Islam pada masa itu. Nah, ini artinya bahwa ketika kita berbicara mengenai nasionalis, maka kita akan melirik bagaimana kemudian peradaban Islam itu digalakkan dari sejak Islam itu ada sampai kepada melahirkan para pejuang-pejuang. Nah, sampai hari ini kita tetap berjuang bagaimana negara Islam itu bisa negara Indonesia itu bisa ditegakkan seiring sejalan dengan pengajaran Islam itu sendiri. Saya kira begitu untuk sementara, silakan dilanjut dengan sahabat yang lain. Terima kasih. Cek ya. Jazakallah khair Gurunda untuk tausiahnya. Ini aku akan menambahkan dulu ya mengenai Islam. Kita main langsung ini aja ya, langsung main dalil. Nah, di Sunan Nasai 4013 bisa kita lihat di sini. Belum share screen ya? Iya. Nah, bisa kita lihat di sini ya. 403 cari hadis.com, bisa diceklah oleh kalian. Nah, di sini dikatakan dari Sufyan Ats-Tsauri ya, menceritakan dengan hadis ini, ia berkata telah datang seorang laki-laki kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ia berkata, ada seseorang yang datang kepadaku menginginkan hartaku. Beliau bersabda, ingatkan dia kepada Allah. Kemudian apabila ia tidak dapat diberi peringatan, mintalah orang-orang di sekitarmu dari kalangan orang-orang muslim untuk menghadapinya. Ia berkata, apabila sekitarku tidak ada seorang pun dari kalangan orang muslim,
Ia berkata, apabila penguasa pergi dariku, beliau bersabda, perangilah demi hartamu hingga menjadi bagian dari orang-orang yang mati syahid pada hari akhir, atau engkau menolak hartamu. Nah, hadis ini adalah salah satu hadis yang dimana Muslim ini diwajibkan untuk mempertahankan apa yang menjadi haknya. Dan ketika kita merenggang nyawa, maka itu menjadikan kita syahid, menjadikan kita syuhada. Nah, harta di sini jika kita perluas perspektifnya, maka negara, tanah ini, tanah tempat lahir, rumah kita, keluarga kita, dan segala seluruh properti yang kita miliki semenjak kita lahir di bumi Indonesia, ini adalah harta kita. Maka wajib bagi kami untuk membela, karena ini adalah bagian dari dalil dalam Islam. Allah Azza wa Jalla menurunkan ini kepada kami sebagai bentuk inilah moralitas yang benar dalam membela negara. Sehingga semua paham-paham terorisme mau dari agama manapun itu salah. Karena Indonesia ini adalah haknya kaum muslimin dan juga kaum-kaum beragama yang lainnya. Begitu. Jadi sangat-sangat salah kaprah sekali ketika ada oknum teroris berjubahkan seperti budaya-budaya muslim, budaya-budaya populasi muslim yang luas, maka dicap bahwa itu adalah Islam. Ini sangat-sangat salah sekali begitu, dan ini sangat mudah untuk dipatahkan. Ini sangat mudah untuk dipatahkan gitu kan. Dalil ini sudah menjawabnya. Belum lagi nanti ada An-Nisa ayat 59 di mana kita mesti mentaati perintah kami. Tidak taat pada perintah kami, maka keimanan kami batil jadinya atau batal. Kita melanggar An-Nisa ayat 59. Nah, ini yang perlu dipahami oleh kaum-kaum Tritunggal penghujat. Begitu. Yang salah satunya adalah si Badut Zhang di Jerman sana. Yang dimana kurawa-kurawanya di live comment pada setuju dengan mereka. Yang menariknya begini ya, kalau kita perhatikan si Badut Zhang ini dengan yang kurawa-kurawa di live comment-nya, Zhang-nya di Jerman, tapi yang di live comment itu tinggalnya di Indonesia. Bayangin ada 4.000 Tritung skadron radikal berpencar di NKRI. Dan setuju dengan narasi-narasi Zhang yang menyatakan bahwa Papua berhak lepas dari Indonesia. Itu satu. Terima kasih. Terima kasih kepada para narasumber ya yang telah memberikan opening statement-nya. Moderator akan melemparkan narasi kembali. Apakah dirasa cukup 10 menit atau perlu ditambah? Bagaimana para narasumber? Ya ditambahin, kasihan Nandar nggak bisa ngomong kan. Oke, baik. Kalau begitu dari masing-masing pihak Kristen Islam akan diberikan waktu 15 menit ya. Semoga mewakili dari masing-masing berbicara kurang lebih 5 menit begitulah. Bisa disetujui para narasumber? Ya, silakan. Oke, baik. Roni, mohon maaf, potong sebelumnya itu kan ada Pak Uji, udah saya udah koordinasi untuk timer, silakan dikoordinasi dengan Pak Uji. Oke, baik, makasih ya, Vina. Baik, selanjutnya kita masuk kepada segmen kedua ya, untuk pemaparan materi. Silakan, Aki Pak Uji, bisa ditampilin timernya. Ya, 15 menit ya. Silakan kepada narasumber dari pihak Kristen untuk di segmen kedua ini waktu dimulai ketika teman-teman berbicara. Ya, aku tambahin dulu ya. Berapa menit ya? 15 menit, Bang. Bang Tom, 15 menit. Ya, jadi oke. Ya. Kalau boleh aku share screen dulu ya. Terpaksa aku ini ya. Mas Tom, suaranya bisa agak diperbesar karena ada aku mau share screen. Nggak apa-apa ininya. Agak keras sedikit. Timernya hilang. Ya. Aku mau share screen. Bisa ya? Silakan. Bang Tom, silakan. Okay. Bisa nggak dikunci kok. Ya, nanti waktu tetap berjalan. Nanti di stop dulu sementara sesi, nanti pas Bang Tom berbicara langsung mulai lagi. Iya. Ya, tantangan kita ya
soal-soal nasionalisme ini ada beberapa hal ya. Nah, salah satunya adalah ekstremisme. Ini kelihatan ya. Ekstremisme adalah paham keyakinan yang sangat kuat terhadap suatu pandangan yang melampaui batas kewajaran dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan KBBI, ekstremisme adalah keadaan atau tindakan menganut paham ekstrim berdasarkan pandangan agama, politik, dan sebagainya. Ya, ada yang kedua adalah internasionalisme. Tantangan ini ya bagi nasionalisme kita adalah yang kian menguat dari waktu ke waktu. Lebih jauh internasionalisme yang menjadi tantangan nasionalisme kita dewasa ini mengambil dua wajah, yaitu internasionalisme yang dibawa oleh proses globalisasi dan internasionalisme yang bertopengkan gerakan-gerakan agamis transnasional. Nah, di sini ya saya ingin kita mempertajam ya untuk diskusi kita malam ini ya. Mungkin saya akan membuka sedikit serangan ya kepada kawan muslim, karena sepanjang sejarah bangsa Indonesia, kalau kita lihat setelah di tahun zaman perjuangan kemerdekaan aja ya, kita lihat ada peristiwa di TNI ya, dan setelah merdeka ya itu mulai muncul. Berarti di zaman sebelum-sebelumnya juga memang ada perjuangan-perjuangan yang berbasiskan laskar agama. Tetapi ternyata di balik semua itu ada konsep-konsep internasionalisme yang pengaruh kuat berdasarkan penafsiran. Saya bilang ini penafsiran ya, penafsiran agama, ayat-ayat tertentu dalam kitab suci. Nah, ini bagaimana kawan-kawan muslim bisa nanti menjelaskan masalah-masalah seperti ini ya, karena ini terjadi di bangsa kita ya dalam perjalanan sejarah ya, kira-kira begitu. Karena juga begini, saya melihat dalam penjelasan-penjelasan tentang rasa nasionalisme yang sering saya lihat dari sepintas lalu ya, jadi masih bisa dikritisi. Kenasionalismean yang terlalu dihubungkan erat dengan agama saja itu lebih banyak terjadi di dalam umat muslim ya, khususnya di negara ini ya, kita sedang berbicara di negara ini. Nah, ini nanti mungkin yang perlu diklarifikasi oleh kawan-kawan. Apakah karena kita berbicara kan ajaran mana yang lebih nasionalisme kan begitu. Seperti yang dikatakan Bang Juma tadi, semuanya nasionalisme, tetapi kan kita mau meneliti lebih dalam, ajaran mana yang lebih nasionalisme, kan begitu. Nah, ternyata internasionalisme itu, ya bisa saja seperti nasionalisme, tapi sebenarnya dia lebih menekankan aspek tertentu yang berlebihan. Gitu. Apakah ya ajaran Islam bisa menerima perbedaan agama-agama di Indonesia ini sehingga kita benar-benar bersatu sebagai suatu bangsa untuk menatap ke depan, menciptakan masa depan bersama gitu. Karena yang sering kita lihat kan sepertinya apalagi agama minoritas itu berada di bawah payung kan begitu, berarti berada di bawah kekuasaan, berarti di bawah pengendalian dan sebagainya gitu. Bukan sejajar gitu ya, sejajar, saling menghargai, saling bertoleransi gitu. Dan memang ada dalam sejarah peristiwa-peristiwa pemberontakan ya yang dinuansai ya oleh keinginan untuk mendirikan negara-negara yang berbasiskan agama. Nah, kira-kira begitu penajaman dari saya. Kalau masih ada waktu, kawan-kawan saya bisa menambahkan. Ya, boleh saya menanggapi teman-teman Islam atau ini baru sekedar pemateri aja, menyampaikan materi? Materi aja bro, nanti babak kedua kita dulu. Oh iya, kalau gitu silakan Bang Herdi kalau ada materi yang... Enggak, lanjut aja bro, lanjut, enggak apa-apa. Oh iya, kalau saya cukup aja yang dari Bang Tom itu sebenarnya. Oke, kalau begitu sih. Kita belum tampilkan ayat. Kalau dalam ajaran Kristen sendiri mungkin bisa dibantu share ayat Alkitab di dalam Roma 13. Gitu. Oke, Roma 13. Ayat 1 dan seterusnya.
Ya, ini sudah. Ya, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Ya, ini perintah kepada orang Kristen, ya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah, termasuk pemerintah Indonesia, ya. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, dia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Berbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Nah, itu ada kelanjutan tentang membayar pajak dan kewajiban-kewajibannya. Salah satu kewajiban disebut sebagai warga negara. Nah, ini salah satu ayat yang menekankan bahwa orang Kristen itu harus memiliki nasionalisme yang terhadap negara, di mana dia menjadi seorang warga negara, ya, tunduk kepada pemerintah dan melakukan ketaatan terhadap peraturan sesuai tadi dengan definisi nasionalisme yang saya tampilkan. Makanya di dalam sejarah bangsa Indonesia, kita belum pernah menemukan bahwa ada pemberontakan yang dinuansai oleh agama Kristen. Kira-kira seperti itu. Ya, masih ada waktunya, moderator? Masih 9 menit 21 detik, Bang Herdi. 9 menit. Ya. Masih panjang waktunya. Banyak. Ditambahin berapa menit, bro? Tadi 15 menit, Bang Herdi. Wah, lumayan 10 banyak di juga nih. awal, 10 di awal, baru 5 kan? Iya. Tadi 10 untuk opening statement, terus kita tambahin 5 menit, jadi 15 menit untuk sesi kedua. Jadi masing-masing narasumber bisa sekitar 5 menit lah ya. Ditambahin 5 menit, kok 8 menit sisanya, gimana ceritanya itu, bro? Enggak, Nggak tadi salah. kita reset dari awal, jadi 15 menit langsung di reset dari awal, Bang Herdi. Wow. Oke, lanjut Bang Herdi. Oke. Langsung aja, bro. Kayaknya panjang ini waktunya, bro Daniel, bertanya aja langsung. Langsung pada pertanyaannya. Iya, panjang Tadi saya waktunya ini, bro. Gini, pause dulu. Kalau gitu di stop dulu. Pause dulu Tadi saya bentar. sudah sajikan satu pertanyaan. Ya gini, kawan-kawan dari kekristenan dan juga muslim, ini kan 15 menit waktunya, nggak perlu dihabisin semua kok. Kalau dirasa cukup ya udah aja dioper gitu loh. Lanjut. Ya udah, dioper aja, nanti sesi kedua kita tabrakan. Oke, baik. Berarti cukup ya dari teman-teman Kristen ya? Iya, iya. Ya, mungkin saya share sebentar data ya, bro. Yesus juga mengajarkan tentang pemerintahan. Ya. Yesus berkata, berikan apa yang menjadi milik Kaisar, ya, dan berikan juga apa yang menjadi milik Allah, ya kan? Nah, itu sesuatu yang tidak bertentangan tentu apa yang Yesus ajarkan. Yesus juga mendukung hal-hal nasionalisme. Silakan lanjut. Oke, baik. Terima kasih teman-teman dari pihak Kristen untuk waktunya. Berikutnya dari pihak Islam ya. Waktu di reset 15 menit. Akhi Koji. Oke, baik. Waktu timer dimulai ketika para narasumber dari pihak Muslim berbicara. Silakan. Cek, silakan. Brunda Zuma. Oh sorry, saya mute tadi. Jadi ketika kita berbicara mengenai nasionalisme ya, seperti yang saya utarakan tadi di awal, pada poin keduanya saya ingin katakan begini, umat Islam itu pasti nasionalis. Kenapa? Karena agamanya itu berdiri
atas berkat perjuangan kecintaan terhadap tanah air. Bagaimana kemudian Rasulullah Muhammad SAW memperjuangkan tanah airnya, dan marwahnya itu kemudian terpatrit ke dalam jiwa setiap insan muslim. Sehingga sudah membudaya dan mendarah daging di dalam agama Islam memperjuangkan kedaulatan sebuah tanah air. Karena Islam itu berdiri di atas dasar-dasar perjuangan nasionalis terhadap kebangsaannya. Nah, kaidah-kaidah ini kemudian tidak hanya sebagai sebuah praktek tanpa teori, tetapi adalah merupakan suatu teori yang kemudian dipraktekkan di dalam pengajaran Islam. Di Islam itu ada yang dikenal dengan pemerintahan, ulul amri. Ya, di Islam juga ada dikenal dengan sebutan syab atau bangsa. Islam juga memperkenalkan umatnya tentang apa yang disebut dengan balad, negeri atau tanah air. Jadi Islam itu sangat nasionalis. Karena kenapa? Dibungkus dengan satu tatanan yang kemudian bisa dijadikan sebagai asas. Bisa disebut sebagai apa? Bisa membentuk sebuah asas. Maka Islam itu sangat identik dengan kebangsaan. Karena Islam diliputi oleh ajaran yang kemudian pondasi kuatnya adalah cinta terhadap tanah air. Jadi siapapun yang kemudian datang merongrong ya kedaulatan tanah air, maka umat Islam lah yang paling di depan berdiri untuk memperjuangkan tanah air tersebut. Dimanapun kaki umat Islam itu berpijak. Lalu kemudian satu hal yang tidak dimiliki oleh agama lain, ya, Islam itu memiliki konsep jihad. Jihad membela tanah air. Itu sangat relevansi dalam konteks kecintaan terhadap negara ini. Makanya kemudian ketika ada panggilan untuk bela negara, umat Islam itu tak pernah mikir-mikir. Ya, ada yang disebut ittihad, ada yang disebut asyura, ada yang disebut al-adalah, ada yang disebut al-khurriyah. Banyak dalil di dalam Al-Quran yang kemudian menjadi hukum, menjadi satu kepastian dalam memberikan suatu praktek dalam kehidupan bertanah air, bernegara dan bertanah air. Jadi tidak bisa diragukan lagi ketika berbicara mengenai nasionalisme. Islam kuat di atas pondasi itu. Ya, Islam itu senantiasa mempertahankan kedaulatan. Dimanapun mereka datang, dimanapun mereka ada, ya ketika diserang, maka nyawa mereka adalah menjadi taruhannya. Tidak bisa dipungkiri bahwa Al-Quran bagaimana menuntun. Ketika dikatakan sesungguhnya umatmu ini adalah umat yang satu. Al-Quran menerangkan itu. Sehingga ketika ada yang mencoba merongrong kedaulatan negeri ini, umat Islam itu kemudian satu ikatan, bersatu berjuang memperjuangkan negaranya. Itu adalah hak mutlak yang tidak bisa diragukan untuk diperjuangkan. Tatanannya ada. Sehingga Islam itu bisa dijadikan sebagai sebuah asas negara. Misalnya, kita tidak minta terjadi propaganda, ada sesuatu kerancuan yang terjadi di negara kita yang tidak bisa kemudian diakomodir dengan adanya strategi keamanan yang sudah digalakkan saat sekarang. Misalnya, terjadi perpecahan, ada kekuatan yang menghancurkan NKRI. Nah, apakah kemudian agama Islam mampu dengan cepat membentuk sebuah tatanan kenegaraan? Saya katakan iya. Kenapa? Unsur-unsur itu ada di dalam Islam. Kaidah itu ada di dalam Islam. Bagaimana membentuk sebuah negara? Bagaimana membentuk suatu kedaulatan? Islam telah mempersiapkan semua itu. Sehingga dengan mudah Islam akan menggalakkan bagaimana menyatukan masyarakat yang tadinya terpecah menjadi satu. Dan orang-orang yang kemudian di luar Islam juga dilibatkan di dalam ketatanegaraan yang dibentuk oleh hukum yang ada di dalam pedoman hidup umat Islam. Jadi sangat mudah itu. Jadi sangat mudah. Nah, sebaliknya saya tidak bisa bayangkan kalau misalnya negara Republik Indonesia ini hancur sehancur-hancurnya, semua umat Islam meninggal karena perang di negara ini. Yang tertinggal kemudian adalah sahabat-sahabat Kristen. Saya bingung gitu loh. Ya, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kasih musuhmu
lebih dari engkau mengasihi dirimu. Saya nggak bisa bayangkan. Musuh itu adalah yang menjajah negara ini, harus dikasihi. Yang merampas kedaulatan negara ini harus dikasihi. Itu kalau saya memahami secara global. Sebagaimana teman-teman terkadang serampangan memaknai terjemah di dalam Al-Quran ataupun hadis. Ketika umat Islam habis di negara ini kedaulatannya runtuh. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana kemudian menyatukan negara ini kembali dengan berasaskan ajaran di luar Islam. Karena mereka tidak punya. Mereka tidak diajarkan untuk cinta tanah air. Tidak ada. Tidak ada itu. Saya boleh minta nanti kepada siapapun dari sahabat saya dari Kristen, seperti dalil-dalil bagaimana kemudian memperjuangkan tanah air itu seperti apa di dalam agama Anda. Ini penting untuk kita ulas. Supaya kita bisa tahu bahwa lain kali kalau mengambil tema itu, ya harus bisa memberi ruang untuk bernapas kepada lawan debat. Al-Quran menerangkan sedikit lagi. Al-Quran menerangkan, ya, di dalam surah Al-Anfal, ya, di situ diterangkan bahwa taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan nomor satu. Bagaimana kemudian kita lebih mengedepankan musyawarah. Jangan bantah-bantahan dalam hal apapun. Ya, terkait dengan hal yang sifatnya nasionalis. Hal yang sifatnya untuk banyak orang. Untuk kemajemukan. Maka Islam tatanannya jangan bantah-bantahan. Cari solusi dengan musyawarah. Nah, kemudian yang terpenting lagi, di dalam Islam sekali lagi, itu ada panduan bagaimana kemudian menanamkan nilai nasionalisme yang religius pada umat Islam itu sendiri terhadap negaranya. Ini juga tidak ditemukan di luar agama lain. Belum lagi sistem membudayakan syura, musyawarah. Ya, bagaimana musyawarah ini adalah salah satu metode untuk kemudian mempertahankan kedaulatan negara ini. Saya kira begitu ya. Sementara silakan sahabat muslim yang lain untuk ditambahkan. Makasih. Karena masuk Karena Yonat. Oke, siap. Bismillah. Terima kasih Gurunda. Terima kasih Treyun. Terima kasih teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi pemaparan tentang nasionalisme, tentang siapakah agama yang kemudian sangat memegang teguh nasionalisme. Al-Quran menggariskan, saudara, di dalam Al-Quran surat berapa ya? Surat An-Nisa. Ya. Surat An-Nisa ayat ke-59, firman Tuhan katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah Allah, taatlah kepada Rasul dan kepada para pemimpin di antara kamu. Ya, Al-Quran sudah mengedepankan bagaimana umat Islam harus patuh, harus tunduk kepada pemimpin dimanapun mereka berada. Dan kita berada di negara Indonesia dan tercermin bahwa umat Islam ini adalah umat yang tunduk, yang patuh kepada Allah, dan salah satu perintahnya adalah harus mentaati pemimpin. Kemudian di dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-80 firman Tuhan katakan, saudara, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, may yuti'ir rasula faqad ata'allah. Barang siapa yang taat kepada Allah, kepada Rasul, mohon maaf, maka sungguh dia taat kepada Allah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih muttafaqun alaih. Rasulullah SAW bersabda, alal mar'il muslimi syam'a wa ta'atu bima ahabba wa kariha illa ayyumaro bimaksyiyah. Ya. Wajib bagi seorang manusia untuk selalu mendengarkan dan patuh kepada pemimpin, ya, kaum muslimin dalam hal-hal yang disukainya atau hal-hal yang kemudian tidak dibencinya. Hal-hal yang dibencinya. Selama hal tersebut adalah bukan suatu perintah yang mengandung maksiat kepada Allah, ya. Kemudian fa in amiro bimaksyiyah fala sam'a wala ta'ah,
Ya, akan tetapi kalau kalian diperintahkan untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak ada kewajiban, tidak ada ketaatan kepada hal-hal kemaksiatan. Ini adalah satu implementasi dari umat Islam bagaimana ketaatan kepada pemerintah, dan ketaatan kepada pemerintah adalah salah satu bentuk nasionalisme kita, ya. Kemudian ada satu slogan yang mungkin tak asing di depan mata kita, di telinga kita, bahwa hubul waton minal iman. Kecintaan kepada bangsa, kecintaan kepada negara adalah bagian dari iman. Ini terimplementasi bagaimana kontribusi besar bangsa atau penduduk negeri Indonesia yang kita kasihi dan kita sayangi. Bagaimana para alim ulama, kemudian para kiai, para ustadz, ya, mengobarkan semangat juang, semangat jihad, merebut penjajahan dari Hindia Belanda, yaitu dengan petikan takbir Allahu Akbar. Dan dari semangat itulah kemudian muncul, ya, kemerdekaan yang kita nikmati, yang kita rasakan sekarang. Ini tidak lepas dari bentuk nasionalisme para ustadz, para kiai, para alim ulama yang hidup pada zaman penjajahan. Dari saya mungkin itu saja dulu, nanti kita battle di tahap berikutnya. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Ya, masih ada 3 menit ternyata. Nah, hamba gunakan dulu untuk menyapa seluruh yang menonton di live comment channel-channel yang terafiliasi dengan JCC, Ikhwan Fillah dan juga saudara-saudari kekristenan. Semoga menikmati apa yang kami sajikan dan semoga ini bisa menjadi wawasan serta edukasi bersama untuk orang-orang yang mencari kebenaran. Dan dialog kali ini adalah mengenai ajaran mana yang paling nasionalis, terutama terhadap bangsanya, ya. Dan di sini terkhusus bangsa Indonesia. Dan penjelasannya udah dijelasin oleh Gurunda Zuma dan Kandayona sangat-sangat komprehensif, ya. Jazakumullah khairan untuk penjelasannya. Maka aku waktunya akan dihibahkan saja kepada dari saudara-saudara kekristenan. Silahkan, dicukupkan saja moderator. Baik, terima kasih untuk penggunaan waktunya saudara-saudara kita dari pihak Muslim. Berikutnya waktu akan kita reset. Saya kembali ke 15 menit, Bang Poji. Ini sudah sesi tanya jawab, ya? Kalau tanya saya boleh bertanya nggak? Setelah ini Bang Inat, pemaparan dulu, nanti setelah itu baru kita langsung buka sesi tanya jawab dari masing-masing narasumber. Oke, siap Bang Oji, ya. Silakan untuk teman-teman dari Kristen, waktu dimulai ketika teman-teman berbicara. Ini untuk menanggapi, ya Bang? Boleh, siap. Oke. Boleh menanggapi. Saya akan menanggapi langsung statement dari Gurunda Zuma. Saya berharap dia tadi memberikan narasi-narasi yang menghadirkan nilai-nilai nasionalisme yang ada di dalam Islam itu sendiri, dalam ajaran Islam itu sendiri. Tapi sayangnya tidak ada sama sekali. Dan dilanjutkan dengan teman yang kedua. Nah, saya mau tanya begini, apakah Anda setuju bahwa nasionalisme itu berbicara tentang kebersamaan, ya, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air. Nah, kalau Anda setuju itu, maka narasi Anda tadi, saya komentarnya begini. Tadi Anda berkata di awal bahwa perjuangan bangsa Indonesia untuk yang melawan penjajah itu lebih banyak, ya, dari orang Islam sendiri, ya kan? Nah, saya mau bilang begini, nasionalisme itu tidak berbicara jumlah, kalau Anda sadar itu, ya. Nasionalisme itu bukan berbicara jumlah orang yang ikut serta dalam berjuang. Nasionalisme itu berbicara esensinya adalah kebersamaan. Apa yang diperjuangkan itu dia tidak membawa ideologinya, yang dia bawa itu adalah berjuang bersama untuk merajut kebersamaan sebagai suatu bangsa. Jadi kalau orang Kristen itu sedikit, yang pada waktu itu memang orang Kristen sedikit. Bagaimana bisa Anda mengharapkan orang Kristen harus menjadi banyak sama rata dengan Islam dalam berjuang pada waktu itu? Tidak bisa.
Jadi kalau mau berbicara nasionalisme itu bukan itu spiritnya. Nah, saya mau komentari lagi mengenai ya tadi yang saudara katakan tentang jihad itu. Jihad itu bukan berbicara rasa atau sifat nasionalisme. Anda harus pahami itu dulu ajaran Anda. Jadi yang dimaksud dengan jihad itu mereka berjuang untuk menjunjung tinggi ya agama Allah yaitu Islam. Itu tidak ada perjuangan kalau berbicara tentang kebersamaan, karena di dalam perang itu sendiri pun orang yang dianggap kafir pun harus dibunuh. Nah, Anda harus pahami ini dulu. Jadi jangan keliru Anda menembak sasaran dalam berdiskusi tadi ya, dalam menyampaikan isi tadi ya. Saya sangat kecewa kalau Anda berbicara nasionalisme lalu dikait-kaitkan dengan jihad. Itu sama sekali bukan ajaran yang mendukung sifat rasa nasionalisme itu. Ya, dan saya akan melanjutkan apa yang tadi Bang Tom sampaikan di Roma 13 itu. Itulah rasa nasionalisme itu, di mana orang Kristen, kalau Anda menuntut bagaimana nanti ketika orang Islam semuanya mati, apakah orang Kristen ini bisa dipercaya? Ya kan? Orang Kristen diajarkan untuk tunduk pada pemerintah. Nah, keputusan selanjutnya itu diberikan kepada pemerintah. Itu akan diatur bagaimana ketika negara mengalami hal semacam katakanlah perang. Ya, namanya nasionalisme itu setiap warga negara punya tanggung jawab ya, punya kewajiban untuk ikut ya dalam perjuangan. Jadi bukan cuma Islam, nggak butuh agama untuk berbicara nasionalisme. Orang ateis pun bisa nasionalisme, nggak perlu agama. Nah, kalau kekristenan itu bukan berbicara, bukan mementingkan hal-hal yang lahiriah. Kalau berbicara tentang perang segala macam nasionalisme itu hal-hal lahiriah. Kekristenan itu mengajarkan hal-hal rohani, kita tunduk, itu esensinya apa. Nah, contoh saya ambil seperti ini. Ketika Anda tidak mandi, Anda akan merasa ya bau badan. Anda nggak perlu diajar oleh agama bagaimana harus mandi. Dengan dorongan diri sendiri, Anda akan mandi kan. Nah, begitu juga hal-hal yang diajarkan dalam kekristenan, hal-hal yang lahiriah seperti itu dilimpahkan kepada pemerintah. Jadi orang Kristen dalam hal ini ya mentaati apa keputusan pemerintah. Nah, sekarang warga negara juga memiliki hak dan kewajiban kan. Kalau dia memang merasa terpanggil untuk membela negaranya, dia akan ikut. Tetapi dia juga memiliki hak. Nah, contoh perempuan, apakah dia juga akan diikut sertakan untuk perang, ya kan? Nah, ini semua diatur di dalam peraturan nanti di dalam satu bangsa, satu negara. Jadi kalau mau berbicara ajaran yang esensinya berkaitan dengan nasionalisme, ya itu saya rasa nggak ada kaitannya dengan jihad. Kalau mau berbicara esensi itu, kita bukan menghadirkan ajaran yang taruhlah totaliter lalu kita bawa ke dalam suatu pemerintahan, bukan begitu, tetapi bagaimana mengadaptasikan nilai-nilai ajaran itu yang penting, bukan lalu menjadi superior di situ suatu golongan, nggak ada begitu istilahnya. Jadi ya saya harap teman-teman punya narasi yang lebih baik ke depan. Ya, jadi kalau contoh saya ambil satu contoh aja, kalau berbicara nasionalisme, seorang presiden sekalipun dia itu dari agama Islam sekalipun, tetapi dia harus memiliki rasa nasionalisme. Dia tidak boleh memihak kepada umat agamanya ya, yang seagama dengan dia, tetapi dia harus memperhatikan suara-suara minoritas itu, karena disitulah terlihat keadilannya, rasa keadilannya. Kalau dia hanya berpihak pada suara mayoritas, di mana keadilannya coba? Nah, saya rasa teman-teman muslim terlalu bernafsu menghadirkan ajaran tentang jihad segala macam, tetapi saya rasa tidak ada keadilan di situ ya. Itu saja dari saya, mungkin Bang Tom atau Bang Herdi mau menyampaikan lagi, silakan. Oke, Bro Tom.
Oke, saya aja ya. Jadi berbicara tentang nasionalisme, tadi kawan-kawan, gimana bro? Halo? Lanjut, Bang Heri, lanjut. Oke, ya. Dari kawan-kawan Islam, saya tidak melihat apa penguraian tentang nasionalisme yang pada arti yang sebenarnya, tapi lebih menjurus pada nasionalisme ala Islam atau nasionalisme versi Muhammad. Nah, kalau kita mau belajar tentang nasionalisme pada kaidah-kaidah globalnya, pemahaman luasnya, ya, orang yang nasionalisme itu tidak akan pernah memandang rendah bangsa lain atau orang-orang lain, kelompok lain. Itu tidak akan dipandang rendah. Dia akan memandang sama. Itu seorang sifat yang nasionalis. Ingat, nasionalis topik kita. Nah, tadi Bro Suma sudah membawakan data bahwa Muhammad begini sangat nasionalis, menjadi contoh tauladan ya. Bahkan di dalam Quran Muhammad itu adalah tauladan bagi semua umat Islam. Nah, coba kita buka, saya mulai bawa data ya. Saya mau share bro. Oke. Kita buka dulu hadis Sahih Bukhari. Nanti kita compare ke Quran. Kita lihat bagaimana nasionalisme Muhammad yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kita buka di dalam hadis ya, hadis Sahih Bukhari. Hadis Sahih Bukhari nomor 2931 ya. 29 dicatat ya kawan-kawan ya. Nanti biar tidak ada yang mengatakan saya mentakwil atau menafsir ya kan. Nah, oke. Kita buka ya. Oke. Nah, berangkatlah kalian, ini Nabi ya, Nabi keluar seraya berkata, berangkatlah kalian menemui orang-orang Yahudi, maka kami keluar hingga ketika sampai di rumah Al-Midras, beliau bersabda, masuklah ke dalam Islam, maka kalian akan selamat. Emang kenapa kalau nggak masuk, nggak selamat kah? Ya, saya tidak tahu. Nanti kawan-kawan yang menilai. Dan ketahuilah bahwa bumi ini milik Allah dan Rasulnya. Seperti ini kan nilai nasionalisme? Narasi nasionalis seperti ini bukan narasi nasionalis, ini narasi terkesan seperti Hitler, otoriter. Ya, ada kesan pemaksaan, masuklah ke dalam Islam, maka kalian akan selamat. Bisa nggak saya artikan sebaliknya, kalau tidak masuk, tidak selamat? Oke, ini satu contoh ya bro, yang kita bahas dari data hadis yang digembar-gemborkan oleh kawan saya semua, bahwa Muhammad itu sangat nasionalis. Iya, sangat nasionalis versi Muhammad, versi Islam. Tapi kalau dalam versi globalnya runtuh semua. Oke, kita compare ke data-data Quran ya. Kita buka surah ya. Nanti pasti kawan-kawan larinya ke perang ya. Nanti kita gelar data. Bagaimana itu sifat-sifat seorang nasionalis. Oke, kita buka kita buka aja At-Tahrim aja ya, yang sudah siap. At-Tahrim 9. Oke, di sini wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir. Seorang nasionalisme, beginikah caranya? Perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka. Beginikah nasionalisme? Jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat. Kembali, ya kan? Apa ini yang disebut nasionalisme? Ya, saya rasa ini cukup jauh dari kata nasionalisme. Ini lebih kepada otoriter, seperti Hitler. Oke, kita tambah dalil. Bro Tom sudah siap atau saya mau lanjut dulu? Halo, Bro Tom? Silakan lanjut bro, silakan. Oke. Jadi kita fokus ya kawan-kawan, kawan-kawan Slayer, Suma dan Nandar, fokus ke topik nasionalisme. Nah saya baru bawa satu kasus. Ada beberapa kasus nanti saya hadirkan di sini soal pengkhianatan, soal ketidaktaatan, itu akan saya komparasi ke topik kita nasionalisme. Nah, kita buka hadis Sahih Muslim ayat 33. Ya. Kawan-kawan dicatat ya, biar tidak terkesan saya ini memfitnah. Oke ya. Nanti kawan-kawan nilai apakah seperti ini rasa nasionalisme yang Muhammad ajarkan, yang dibangga-banggakan oleh kalian. Ya kan? Nah,
Muhammad bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Allah. Dan bahwa Muhammad utusan Allah, mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Ini yang disebut nasionalisme. Oke? Ini nasionalisme. Kita buka lagi satu hadis ya. Nanti Bro Tom lanjut. Oke. Jadi saya harap kawan-kawan bisa menjelaskan nasionalisme bukan pada kaidah-kaidah versi Islam. Itu versi sempitnya, Bro. Kita paparkan nasionalisme pada versi luasnya, pengetahuan globalnya ya, umum. 2531 ya. Misi 2531. Ya. Ini hadis sahih, saya sudah cek semua, sanad perawinya, matanya. Oke. Ya. Di sini dikatakan Abu Hurairah, dia berkata, Muhammad berkata, saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan tiada Tuhan selain Allah. Artinya, kalau kita pakai lawan katanya, kalau belum ada orang yang mengakui Allah sebagai Tuhan, peperangan itu tidak akan usai. Nah, dari data-data ini, ya, dari data-data yang saya sudah bawa maupun Quran dan hadis, bisakah Islam disebut nasionalisme dengan pengajarannya? Ya, nanti dijawab. Silakan lanjut, Bro. Halo, Bro. Masih ada waktu Ya. berapa menit? Lanjut, Bro. Iya. Mohon dibantu untuk share screen mungkin kawanku Bro Daniel, aku ganti device ini jadi nggak bisa share screen ini. Ada yang saya kirim ke WA Bro Daniel, mohon dibantu. Ya. Yang itu tadi yang di WA ada saya kirim, Bro, mohon dibantu, Bro. Ya. Nah, ini bisa dilihat ya, problem nasionalisme kita ya. Ya, ini topik ini pernah dibahas di sebuah diskusi. Nah, saya di 29 November 2017. Saya kira begitu. Di Institute for Peace and Demokrasi IPD, Jembaran 29 November 2017 itu pernah didiskusikan di dalam seminar. Nah, konsep nasionalisme yang para founding father kita berasal dari pemikiran Ernest Renan dan Otto von Bauer. Disebutkan oleh mereka bahwa setidaknya terdapat dua syarat utama terbentuknya suatu bangsa. Nah, ini Renan katakan, apa yang membuat satu bangsa bukan menurut berbahasa yang sama, menjadi bagian dari kelompok etno yang sama, tetapi sempat membuat hal-hal besar pada masa lampau dan ingin membuat lagi hal-hal besar pada masa depan. Nah, Soekarno sering mengacu pada gagasan Renan ini untuk menjelaskan pahamnya tentang bangsa Indonesia. Baik, Ya. Bang Tom, waktu sudah habis, Bang Tom. Mohon maaf. Sudah habis ya? Iya, waktu sudah habis, Ya. Bang Tom. Oke. Baik, nanti bisa dilanjut. Terima kasih kepada narasumber dari pihak Kristen ya. Dan setelah ini masing-masing narasumber juga sudah bisa saling melempar tanya jawab begitu ya, dan bisa saling ditanggapi nanti. Baik, waktu direset. Ya, silakan dari saudara Muslim. Gunda yang memulai. Jemaah. Ya, silakan Gunda Jemaah, waktu dimulai ketika Gunda berbicara. Ya. Jadi ada hal yang menggelitik di sini ya. Pemahaman terhadap jihad. Ya, orang itulah kalau orang tidak punya ilmu ya gini. Kemudian saudara Herdi membahas tentang hadis-hadis perang. Saya rasa kemarin saya baru-baru aja mengajarkan Anda tentang hadis itu, tapi nggak apa-apa ya. Jangankan hadis, kitab Anda aja Anda nggak bisa ngerti gitu loh, padahal sudah menggunakan bahasa Indonesia. Saya maklum itu. Saya kembali kepada nasionalisme. Nasionalisme itu adalah rasa cinta terhadap tanah air. Dan itu prinsipnya ada di dalam Islam. Dalilnya sudah dinyatakan tadi. Cinta tanah air sebagian daripada iman.
Bahkan di dalam Al-Quran itu ada kaidah yang sangat terang. Bunuh dirimu atau kau memperjuangkan kembali ke tanah airmu. Ada dalam Al-Quran. Nah, kaitannya dengan jihad. Kapan sih jihad itu diwajibkan di dalam membela negara? Tadi Anda hanya menyudutkan Islam, menyudutkan jihad dan seterusnya. Sementara dalam komponen agama Anda, itu tidak ada seruan untuk memperjuangkan tanah air. Yang ada di dalam agama Anda adalah, mohon maaf, yang percaya baptis, yang tidak percaya hukum. Itu dikantongin itu. Jadi Indonesia secara yuridis ya, memang bukan negara Islam. Kita juga paham itu. Tapi landasan dari Pancasila, itu semua sumbernya dari Al-Quran. Kalau Anda minta saya uraikan dari sila pertama sampai sila kelima. Dan itu tidak ditemukan dalam kitab Anda. Satu hal itu yang penting Anda pahami. Kemudian ketika Anda mengatakan, sahabat-sahabat saya mengatakan bahwa Islam, Anda sebagai pendebat tidak bisa menuangkan kemudian jihad, nasionalisme yang Anda paparkan hanya apa yang bersumber dari pengajaran Rasul Muhammad SAW. Ingat kawan, tema kita adalah nasionalisme dan agama. Agama mana yang nasionalisme, Islam atau Kristen? Ketika kita berbicara mengenai tatanan agama, berarti kita berbicara unsur keyakinan yang sumbernya ada. Rasulullah Muhammad SAW itu adalah sebagai sumber contoh. Teori praktek ada sama beliau. Kami ini umatnya menjunjung tinggi apa yang dipraktekkan oleh beliau. Tidak sama seperti kalian. Mohon maaf sekali lagi. Yesus praktekkan apa, Anda lakukan apa. Jadi itu tidak bisa diukur dari situ. Kemudian, ketika kita berbicara nasionalisme kaitannya dengan agama, yang memperjuangkan negara ini siapa sih? Itu dulu. Tadi justru saya memberi ruang untuk Anda bernapas surga. Ketika saya mengatakan, mayoritas umat Islam yang kemudian merumuskan proklamasi. Semua boleh dikatakan haji. Tapi mungkin, saya katakan, tapi mungkin itu karena kita mayoritas dan Kristen itu minoritas. Harusnya Anda senang di situ. Lalu kemudian, saya katakan bahwa Indonesia ini memang bukan negara Islam. Namun secara de facto, Indonesia adalah negara yang penduduknya mayoritas Muslim. Dan memperjuangkan negara ini, tidak lain dan tidak bukan adalah mayoritas Muslim. Berbicara mengenai nasionalisme, siapa mereka yang mau mempersatukan Nusantara ini? Dari pulau ke pulau, dari suku ke suku. Jadi satu, kami persembahkan negara ini kemudian untuk kalian. Ya saya harus sombong sedikit. Karena memang para ulama dan santri yang memperjuangkan itu. Dan penjajah. Kalau kita berbicara mengenai nasionalisme, ingat. Dasar negara kita itu berdasarkan terhadap Al-Quranul Karim. Tuhan itu satu. Tidak ada pribadi-pribadi dua atau tiga. Ya, itu dicatat. Nah, kemudian ketika kita memahami, Islam Kristen memahami, yang memperjuangkan negara ini adalah mayoritas Islam, catat baik-baik. Ini bahkan diduga kuat menjadi negara Muslim terbesar di dunia. Ya, itulah fakta. Oleh sebab itu, ya, menurut hemat saya, berjihad membela negara Republik Indonesia dari serangan para musuh, itu adalah merupakan suatu kewajiban yang mutlak diperjuangkan. Itulah hak-hak umat Islam secara tidak langsung yang menjadi sebuah keniscayaan bagi kami sebagai seorang Muslim, sebagai warga Republik Indonesia. Kami akan berdiri paling depan ketika ada penjajah yang datang ke negara ini. Itulah nasional, dan itulah yang disebut jihad. Ya, saya hanya ingin mengajarkan para sahabat-sahabat Kristen yang ada di sini yang tidak ngerti apa itu jihad. Di dalam konsep Islam, ketika wali al-amar, penguasa atau pemerintah, itu memerintahkan untuk berjuang atau berjihad, maka umat Islam apakah tinggal berpangku tangan? Tidak. Apatah lagi kemudian unyuk-unyuk sembunyi lewat belakang. Kemudian dia menjadi pesuruh dari penjajah. Menjadi penjaga kebun dari penjajah. Menjadi pemuas nafsu dari penjajah. Menjadi mata-mata dari penjajah. Kemudian ketika umat Islam mereka memperjuangkan kemerdekaan ini, yang jadi mata-mata tadi itu tanpa malu-malu paling lantang teriak mereka. Al-Quran menerangkan dengan baik dalam surah At-Taubah
ayat 38, ayat 39. Hai orang-orang yang beriman, apakah sebabnya apabila dikatakan kepadamu, berangkatlah untuk berperang pada jalan Allah. Ingat, pada jalan Allah. Mencintai tanah air sebagian daripada iman. Itu petunjuk. Lebih baik kau bunuh diri daripada kau, atau kau kembali untuk memperjuangkan tanah airmu. Itu petunjuk. Maka jelas, kata Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu. Apakah kamu puas dengan kehidupan di dunia sebagai ganti kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup dunia ini ada bila dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit. Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menyiksa kamu dengan siksaan yang pedih. Lalu kemudian Allah digantikannya kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan memberikan kemudaratan padanya sedikit pun. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi cinta tanah air itu adalah hak mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar bagi kami umat Islam. Jangan coba-coba sentuh negara ini. Kami yang paling depan untuk memperjuangkan. Yang lain mungkin ongkang-ongkang kaki. Ada kan umat Islam, kan mayoritas. Biarkan aja mereka yang berperang. Sangat boleh jadi itu terjadi. Jadi ketika Anda memahami jihad itu adalah perang, bom, dan seterusnya. Halo? Ya, apalagi tadi ada segelintir yang saya dengar bahwa PITI dan seterusnya. Belajar sejarah. Apa yang latar belakangi pemberontakan itu terjadi? Ya, jangan serta-merta kemudian, DTI Islam, Islam itu enggak begitu cara belajarnya. Lalu kemudian kaitannya dengan hadits, ya sahabatku yang tadi, siapa Herdi, Anda harus belajar dulu majas dalam hadits. Pahami dulu itu apa itu takwil dalam hadits. Pahami juga itu apa itu ilat dalam hadits. Kemudian kamu telaah itu geografi dalam hadis. Telaah lagi budaya Arab dalam hadits. Banyak hal yang harus Anda telaah untuk kemudian Anda jadikan sebagai acuan ketika berdebat dengan saya. Kondisi sosial dalam hadits itu juga perlu Anda pahami. Al-asbab al-wurud itu juga harus Anda pahami. Apa sebab-sebabnya hadis itu muncul? Karena kenapa? Kalau kita berbicara mengenai asbabul wurud, itu akan terang benderang apa sebenarnya yang dimaksud dengan dalil itu. Nah sekarang kemudian tidak ada dalil di dalam ajaran agama Islam yang bisa Anda jadikan sebagai tuduhan bahwa yang menjajah negara Indonesia ini adalah mayoritas Islam dikarenakan ada dalil-dalil yang Anda bacakan tadi. Tidak ada. Nah sebaliknya kita lihat 350 tahun teroris di Indonesia yang kita kenal paling 1 hari besoknya ketangkap. Paling 2 hari, 3 harinya ketangkap. Penjajah bro, 3 abad lebih. Bayangkan 350 tahun. Apa yang mendorongnya? Penjajahan yang terjadi itu tadi. Yang percaya baptis, yang tidak percaya dihukum. Banyak dalil-dalilnya. Jangan biarkan apapun yang bernapas. Apabila di tengah-tengah kamu, di salah satu tempatmu, diberikan kepadamu Tuhan Allah kepadamu, ada terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu dengan melangkahi perjanjiannya, apa yang dikatakan? Ya, apalagi beribadah kepada ilah lain, sujud menyembah kepada ilah lain, atau kepada matahari atau kepada bulan, apa yang dikatakannya di situ? Maka engkau harus pemeriksanya baik-baik. Jika itu benar dan sudah pasti katanya, maka engkau harus membawa laki-laki perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat di luar pintu gerbang. Kemudian laki-laki perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati. Dalil-dalil seperti ini itu ada. Bagaimana dalil membakar semangat berjuang untuk memperjuangkan dan menjajah itu ada. Jadi kalau bicara mengenai nasionalisme, sebenarnya, sangat disayangkan tema ini ya. Karena kenapa tema ini tidak seimbang gitu. Satu adalah pejuang, yang satu adalah teman penjajah, kan gitu. Ini harus saya katakan seperti itu. Kenapa? Karena kita lihat bukan mayoritas, bukan 100% umat Islam yang memperjuangkan negara ini. Itu betul. Di antara pejuang-pejuang ada non-Muslim, ada Hindu mungkin, ada Kristen pastinya. Bukan semua umat Islam. Tidak semuanya mayoritas Islam yang memperjuangkan negara kita ini, kawan. Tapi 100% penjajah, sekali lagi, 100% penjajah itu adalah non-Muslim. Anda cari aja agamanya apa. Itu adalah tugas Anda untuk mencari agama penjajah itu apa. Saya hanya mengatakan begitu. Tidak 100% pejuang adalah Islam memperjuangkan NKRI untuk merdeka. Tetapi 100% penjajah negara ini adalah non-Muslim. Silakan Anda cari agamanya. Silakan sahabat yang lain, mohon maaf saya panjangkan. Terima kasih. Karena Siap. Ya, aku boleh ya sedikit waktu ini ya. Ya. Nah, jadi di dalam ajaran Kristen
yang bersumber kepada Yesus sendiri, sebenarnya tidak ada ajaran nasionalisme itu. Yang tadi dikutip di dalam Roma 13 ayat ke-1 dan seterusnya itu adalah ajaran Paulus, saudara. Sedangkan di dalam ajaran Yesus justru diajarkan untuk memberontak, ya. Salah satunya adalah Lukas Lukas 19 ayat ke-27. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Karena ayat inilah, perumpamaan untuk Yesus inilah, kemudian rejim Romawi menghukum Yesus. Salah satu penyebabnya adalah ini. Kemudian saudara, ketika kita membaca Matius 28 ayat ke-19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini pun tidak berkesesuaian dengan nasionalisme yang ada di negara kita. Kenapa saudara? Karena di dalam Undang-Undang 45 pasal 28E ayat 1, kebebasan beragama telah dijamin oleh negara. Jadi tidak ada lagi motif-motif untuk menyebarkan agama, saudara. Di dalam Matius 28 ayat ke-19 ini mengindikasikan bahwa nasionalisme tidak didukung oleh ajaran Yesus, saudara. Tetapi di dalam Roma 13 ayat 1 dan seterusnya itu perkataan Saulus dari Tarsus, bukan ajaran Yesus. Karena ajaran Yesus bertolak belakang dengan Saulus bin Tarsus yang tidak mengajarkan nasionalisme. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih, saudara. Baik, terima kasih. Mbak Nathan, silakan, Aki. Oke, yang pertama ini gue untuk data kayaknya kurang. Jadi nanti ya untuk data-datanya stay tune aja, sabar aja, Tritunggal. Pertama yang perlu dibahas di sini, nggak perlu agama untuk mandi. Oke? Tadi nggak tahu tuh siapa, kayaknya Bro Daniel yang ngomong kayak gitu. Kalau misalnya memang begitu ya berarti kebersihan lo itu bukan kebersihan versinya Tuhan, tapi kebersihan ya versinya lu sendiri. Sedangkan dalam Islam ketika kami diajarkan sunnah bermandi itu gimana, berjunub itu mandi besar itu gimana, ya itu baru Tuhan menghendaki, lah inilah bersihnya, yang aku mau itu begitu. Nah gitu loh, itu jadi perbedaannya. Kami bersih karena Allah, kalian bersih karena kalian. Itu perbedaannya. Maka dari itu dalam Islam pun, ini soal mandi ya, soal mandi. Dalam Islam pun kami ada batas-batasnya. Mana persetubuhan halal, mana persetubuhan haram. Kalau kalian kan nggak ada. Zina sama nikah bedanya apa kalian? Bingung kalian itu. Maka dari itu, pernikahan kalian ngambilnya dari Yunani. Ini kalau misalnya kita ambil secara luas lagi ya, perbedaan yang mana pergerakan yang dikehendaki oleh Tuhan, yang mana pergerakan dan perbuatan yang dikehendaki oleh pribadi sendiri, bahkan nyomot-nyomot budaya yang dimana dia nyaplok di situ, berparasit di wilayah itu. Itulah keimanan yang anti NKRI. Kemudian keadilan dalam Islam. Itu ada di Al-Mumtahah ayat 8. Kan udah dikasih tahu di situ. Kalian jadilah saksi yang adil, berlakulah kalian adil, walaupun itu pedih untuk kalian. Inilah kami gitu. Coba deh dicek ketika ada tragedi-tragedi pembantaian-pembantaian di Indonesia. Yang paling banyak korbannya siapa? Muslim. Yang paling kenceng meweknya siapa? Tritungs paling kenceng meweknya. Izin mendirikan bangunan kagak ada, dibilangnya tidak boleh mendirikan bangunan. Coba, sampai bikin rumah toko jadi gereja. Sehingga Cina dan Indonesia mempunyai permasalahan yang sama dalam menghadapi tritungs yang mendirikan gereja-gereja ilegal. Yang kayak gini mau disebut NKRI. Orang-orang tukang menzolimi hukum-hukum yang sudah ada. Bahkan akun anak Batak yang beragama Tritungs pun menyatakan, kami dalam pengajaran Injil udah pasti melanggar hukum Indonesia. Ayo. Videonya ada di gua, direkam itu. 40 menit dia berkata dengan bangga seperti itu. Sekian dulu dari Triumph Slayer. Lanjut. Baik, terima kasih untuk komentarnya dari teman-teman Islam, saudara-saudara kita Islam. Silakan waktu direset. Ya, 15 menit dimulai ketika teman-teman Kristen mulai berbicara. Silakan. Oke, baik. Terima kasih ya. Nah, saya berharap komentar saya tadi itu
bisa merubah narasi saudara-saudara, tetapi sayang sekali, minim sekali penyampaian teman-teman Muslim mengenai topik yang sedang kita bicarakan ini. Nah, saya tanggapi saja langsung kepada saudara Triun Slayer ya. Anda dengan bangga mengatakan bahwa itu ajaran agama, padahal bersifat lahiriah. Saya tidak ada melihat sifat rohania di situ. Karena apa? Contoh saja, contoh kecil saya bawa sebagai sunat itu. Sunat diajarkan Muslim, tetapi tidak tahu esensinya apa. Itu hanya sekedar sebagai tradisi yang diturunkan, tetapi tidak tahu esensinya apa. Nah, tetapi orang ateis dengan pengetahuan yang mereka miliki, mereka bisa melakukan sunat itu karena alasan medis, tanpa agama, tanpa perintah Tuhan. Nah, kami melihat itu jauh. Karena apa? Segala sesuatu telah disucikan dengan darah Kristus. Kita tidak lagi melakukan ketentuan Torah. Nah, yang kami lakukan sekarang esensinya. Nah, Torah itu harus tertulis dalam hati, harus dilakukan, bukan cuma diucapkan. Nah, jadi saya sangat sayang sekali terhadap pembahasan nasionalisme ini. Kalau saudara Suma berkata tentang sifat-sifat nasionalisme itu, nilai-nilai nasionalisme ada di dalam ajaran Islam bla bla bla, sedangkan di dalam kitab saudara sendiri, saya tidak tahu di hadis atau di Quran, itu mengatakan bunuhlah orang-orang kafir di medan perang. Saya takutnya ketika kita dalam diskusi, saya hanya mau menyampaikan begini, jangan sampai ketika kita berjuang bersama melawan orang-orang yang ingin menyerang negara kita, jangan sampai kita sebagai teman sebangsa setanah air sendiri dibunuh karena pada posisi perang, dan itu ya kita dianggap kafir, nggak apa-apa kan, itu bisa dipakai dalil untuk membenarkan perbuatan Anda. Nah, tetapi saya tidak mau bicara itu hal-hal yang bagi saya tidak terlalu penting. Yang saya mau garis bawahi di sini ketika Anda mengatakan di mana tadi, Matius atau Lukas tadi yang berkata siapa yang percaya dibaptis, siapa yang tidak percaya dihukum. Nah, inilah pemahaman saudara-saudara ketika mengutip ayat Alkitab tetapi ya sangat tidak paham. Nah, saya berharap ketika Anda tidak paham, Anda bertanya, apakah maksud ayat ini begini? Harusnya begitu kalau Anda mau diskusi dengan baik, supaya jangan Anda menampilkan suatu statement yang keliru, lalu dengan statement itu ya mempermalukan Anda sendiri. Jadi ketika dikatakan seperti itu artinya di bawah hukum atau di bawah Torah, di bawah mitzvot itu. Barang siapa itu, ayat itu khusus pada orang Yahudi sendiri yang menolak Kristus sebagai Mesias. Mereka yang tidak percaya kepada Yesus, mereka tetap berada di bawah hukum Torah itu, 613 mitzvot itu. Tetapi mereka yang percaya telah bebas dari kutuk hukum Torah itu. Nah, itu kalau Anda mau belajar. Nah, silakan teman-teman Bang Herdi, Bang Tom. Saya harap teman-teman Muslim bisa menangkap esensi dari diskusi tentang nasionalisme ini. Ya, jadi saya mau kasih tahu esensinya apa. Esensinya itu adalah kebersamaan. Ya, kalau kita berbicara nasionalisme, bersama, hidup bersama dalam satu bangsa, satu tanah air. Ya, ketika Anda sudah berbicara, oh kami lebih unggul, kami lebih banyak, kami lebih mayoritas, itu Anda sudah tidak menampilkan rasa nasionalisme lagi. Kalau Anda paham, kalau Anda terpelajar. Saya harap narasi-narasi orang terpelajar itu seperti itu. Bukan berbicara jumlah di sini, tetapi berbicara nilainya. Nah, saya sangat sayang sekali. Silakan Bang Tom atau Bang Herdi. Ya, aku dulu ya. Ya, monggo bro. Jadi adalah paham kebangsaan yang mengandung makna kebersamaan, semangat cinta tanah air. Nah, kebersamaan ya. Jadi ada kebersamaan dan itu bertentangan dengan sikap yang seperti sukuisme, calvinisme, primordialisme ini, idealisme ini misalnya terlalu melebih-lebihkan agamanya, golongannya, merasa lebih dan lebih gitu ya, lebih berjasa, lebih ini, lebih itu, bahkan mengutarbalikan sejarah bangsa Indonesia ya,
sebagai nasional Indonesia itu kebangkitan nasional itu 1924 setelah pemuda-pemuda Indonesia dari Sabang sampai Merauke bersatu dan mengeluarkan ikrar yang namanya Sumpah Pemuda. Disitulah baru kita kenal sebagai bangsa Indonesia. Itulah kita sama-sama mulai berjuang. Nah, sebelum itu sifat kedaerahan, ya sifatnya kedaerahan, kerajaan dan kerajaan. Nah, kita juga harus tahu kerajaan yang ada di Nusantara ini adalah kerajaan Hindu-Buddha. Ya, kerajaan Islam itu datang muncul kemudian. Nah, kita perlu cek lagi apakah itu tidak bisa dikatakan penjajahan juga. Ya, jadi kalau kita mau bahas itu nanti panjang cerita. Tapi kalau kita mau bahas soal sebagai suatu bangsa, sebagai satu nasional, ya kita lihat dari 1928. Ya, semua kita bernasib sama, ya berada di bawah kekuasaan kolonial dan kita berjuang bersama. Itulah makanya founding father kita Soekarno dia menganut prinsip yang sama dengan definisi nasionalisme yang dikatakan oleh Renan tadi dan Bauer, ya tadi itu sudah ditampilkan. Nah, kalau kita mau membuat narasi-narasi seperti itu, ya itu nanti jatuh ke primordialisme, ya terlalu melebih-lebihkan golongan sendiri, ya atau Calvinisme, atau nantilah jadi fasisme. Nah, saya mau bertanya karena tadi disinggung oleh Bang Suma soal Pancasila atau Bang Nandar tadi, Pancasila sebagai asas tunggal dari bangsa dari ditentukan itu, ya di Sidang Umum MPR 1978, ya ketika garis besar GBHN dibicarakan, itu terjadi satu pergumulan di dalam golongan-golongan Islam sendiri, gitu ya. Bahkan HMI sendiri, Himpunan Mahasiswa Islam sendiri jadi terpecah dua kan. Nah, kira-kira sejarahnya seperti itu. Untuk bergumul masalah asas tunggal Pancasila. Nah, sepertinya seolah-olah ini bertabrakan dengan ajaran yang dianut oleh kawan-kawan Muslim. Nah, ini saya ingin lebih perdalam gitu. Kenapa seperti itu? Nasionalisme yang seperti mana sih yang sebenarnya yang diceritakan oleh kawan-kawan dari tadi? Ya, karena banyak sekali dalam prakteknya nasionalisme yang diceritakan itu ternyata berhubungan dengan pan-islamisme misalnya, yang lebih bersifat seperti saya jabarkan tadi, definisi internasionalisme itu. Jadi lebih mengikatkan diri, bersifat keluar lebih-lebih gitu ya dari sifat nasionalisme sebagai sebuah bangsa, satu suku, satu dari Sabang sampai Merauke, tetapi satu dalam berbagai suku, dalam berbagai agama dan kepercayaan itu. Dan itu yang kita pegang gitu. Dan itu yang kita satukan untuk berjuang bersama-sama menciptakan masa depan bangsa ini. Nah, di dalam pergumulan perjalanan sejarah bangsa Indonesia sendiri terjadi pemberontakan-pemberontakan yang bernuansa untuk mendirikan negara yang berbasis agama. Itu tidak bisa disangkali, itu terjadi gitu ya. Nah, kalau kawan-kawan seperti Bang Suma tadi menyatakan bahwa penjajah Kristen, ya itu seperti pemikiran primordialisme gitu ya. Karena mereka tahu menahu itu, mereka datang ke sini berdagang cari rempah-rempah dan kemudian berkembang menjadi kolonisasi. Nah, kita sebagai bangsa yang terjajah, kita berjuang bersama-sama. Makanya kita bermufakat, bersumpah pemuda di tahun 1928. Seperti itu. Dan disitulah kita terbentuk sebagai satu bangsa yang berjuang bersama untuk menciptakan masa depan. Nah, bagaimana soal asas tunggal Pancasila dalam pergumulan umat Islam di Indonesia sendiri? Benar kan terjadi masalah, terjadi pergumulan lah ya. Mungkin sekarang bisa kita lihat banyak yang mayoritas Islam menerima, tetapi kan tetap ada perlawanan-perlawanan atau ketidaksetujuan. Ya, nah ini yang perlu mungkin kawan-kawan Muslim jelaskan di sini supaya kita juga bisa mengerti. Oh, antara ajaran dan prakteknya ada apa gitu loh, supaya kita tidak berburuk sangka kan. Inilah yang perlu diklarifikasi. Kira-kira begitu dari saya kawan-kawan. Thank you.
Oke, masih ada waktu kan? Halo moderator? Lanjut Masih, Bang, 5 lanjut. menit. Oke. Jadi tentang apa yang tadi dinarasikan oleh Bro Suma, bahwa dalam keadaan perang itu sungguh-sungguh di luar penalaran, ya, di luar fakta sejarah yang terjadi, Bro Suma. Mungkin kita akan saya hadirkan data lagi ya, Bro Suma. Oke, ya, bahwa itu bukan perang, Bro Suma. Ya, mungkin Anda mengharapkan itu perang, tapi faktanya, realnya kejadian itu bukan perang, ya. Nah, kita buka hadis Sahih Bukhari ya, 27.769. 2769. 2769. Nah, ini tentang Khaybar. Oke. Anda lihat baik-baik di sini ya. Kawanku yang baik, Suma, Nandar, dan Slayer, mungkin Anda belum mengetahui hal-hal demikian. Hari ini, malam ini saya kasih tahu kalian. Muhammad mendatangi Khaybar pada waktu subuh, di mana penduduk Khaybar sedang keluar dan membawa alat bertani, cangkul sekop. Rasa nasionalisme, sifat nasionalisme seperti ini yang ditunjukkan oleh Muhammad, menyerang orang tanpa persiapan, orang yang mau bertani, orang yang mau bercangkul. Ini yang dikatakan perang oleh kamu, Bro Suma. Ini yang kamu katakan perang. Nasionalisme, wajar nggak seorang nasionalisme punya sifat tingkah seperti ini? Ya, ini bukan sifat nasionalisme, bro. Ini lebih kepada tindakan ofensif, penyerangan sepihak. Orang yang mau bertani, Anda sendiri yang menilai. Ini perampokan atau bukan, Anda sendiri yang nilai. Membawa alat bertani, cangkul di atas leher mereka, mau ke kebun, diserang oleh Muhammad. Bahkan Muhammad mengatakan Allahu Akbar. Hancurlah Khaybar. Kasihan ya. Orang yang mau ke kebun diserang. Katanya itu adalah peperangan Allah. Ini bukan peperangan. Anda sendiri yang nilai. Oke. Kita lanjut lagi. Anda harus tahu slogan seorang nasionalis tidak mungkin punya slogan bunuh, 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 bunuh. Oke. Nah di sini kita bisa lihat slogannya Muhammad, pengikut Muhammad adalah bunuh, bunuh. Apa ini yang disebut nasionalisme? Ia berkata, Muhammad telah menunjuk Abu Bakar sebagai pemimpin atas kami. Kemudian kami memerangi. Ini bukan perang. Memerangi dengan perang itu beda. Memerangi jelas ini tindakan ofensif. Memerangi. Orang-orang musyrik. Kami menyerang. Menyerang bro. Menyerang. Mereka pada malam hari. Dan kami membunuh mereka. Dan slogan, ingat, slogan kami pada malam tersebut adalah bunuh, 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 bunuh. Ya, oke, kalau Anda tidak demikian saya paham. Karena memang kemunduran pemahaman akidah tentang Islam itu menurut saya baik. Daripada ketimbang Anda memahaminya secara kafah apa yang tertulis di dalam hadis ini. Oke, kita lanjut lagi tentang apa saja yang dilakukan oleh Muhammad. Apa saja yang ditawarkan oleh Muhammad kepada orang-orang saat itu. Jadi bukan peperangan bro. Anda salah besar kalau Anda mau baca jujur sejarah tentang Muhammad. Ya, sejarah tentang Muhammad di Timur Tengah sana, perjalanannya Muhammad itu adalah seorang pedagang. Ya, ketika dia diangkat menjadi suami oleh si Khadijah, ya, dia menjadi kagetan kayak gitu ya, karena dia menjadi diinstruksikan oleh si Waraka untuk bertapa bersemedi di dalam sebuah gua, makanya dia mendapat inspirasi hal-hal demikian. Nah, karena topik kita adalah tentang nasionalis, kita lihat rasa nasionalis seperti apa yang Muhammad tauladankan kepada umat Islam di seluruh dunia, yang terkhusus di Indonesia ini. Oke, kita lihat hadis Sahih Bukhari. Hadis Sahih Bukhari 2355. Kawan-kawan dicatat. Ini bukan peperangan, oke? Ini bukan peperangan ya. Oke, ini murni penyerangan. Peperangan dan penyerangan beda. Ya. Oke. Aku menulis surat kepada Nabi. Lalu dia membalasnya dan berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad pernah menyerang suku Bani Al-Mustahlik
saat mereka sedang lalai, sedang Baik, waktu habis. Aduh, oke, lanjut. Baik. Terima kasih Bang Herdi dan teman-teman dari Kristen untuk pemaparannya. Berikutnya waktu direset kembali 15 menit. Cek Guru Nda, aku minta izinnya di awal. Silakan. Oke, baik, silakan Aki Slayer, waktu dimulai ketika Aki Slayer berbicara. Ya, jangan pas videonya mulai berbicara. Ada Ini yang akan share screen? apa ya? Ya, ini akan share screen. Oke. Ntar dulu. Biar videonya aja dulu diputar, nanti kalau setelah itu baru waktu berjalan. Yes. Ini penting untuk kita ajarkan Ya, Bro Herdi biar tidak sesat memahami hadits. sangat penting gitu. Nah, ini ya, kita akan memutarkan sebuah video yang relasinya akan aku beritahu di akhir video. Perhatikan ini, perhatikan kalian tritung penghujat yang ada di live comment, perhatikan. Ini kok ada ini. Gak ada suaranya, Bro. Suaranya nggak keluar. Suaranya nggak keluar ya? Bentar. Kita close lagi. Nah, ini jawaban untuk Bro Herdi ya. Bro Herdi, jadi lu mesti paham banget mengenai apa yang dibawakan narasi di sini. Nah, gua skip dulu. Hari ini hari Minggu, hari ini hari Tuhan. Pintu Allah telah terbuka. Melihat keluh kesah kita yang ada di negara ini. Tulang belulang saudara-saudara kita yang telah gugur mendahului kita. Lagi menanti apa kebijakan kita, apa tindakan kita di atas tanah ini. Haleluya. Dan kita hadir untuk menjawab, menghapus tangisan dan air mata. Kewajiban kita sebagai tentara nasional, sebagai tentara pembebasan, kita hadir untuk menghapus darah dan air mata di atas tanah ini. Kita yang hadir oleh yang ada ini dipilih oleh Tuhan. Kita yang sedikit ini dipilih oleh Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan banyak yang terpilih, terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Kita hadir untuk menghadapi firman Tuhan. Karena kita tentara pembela Kristus. Kita tentara Kristus. Kita Laskar Papua. Kita Laskar Kristen. Oke, gua rasa cukup ya. Kita adalah tentara Kristus. Deng, dueng, lonceng gereja berbunyi. Haleluya. Siapakah mereka? Mereka adalah OPM yang dicap teroris oleh pemerintah dan dicap sebagai KKB atau kriminal bersenjata. Ini adalah OPM, teroris Tritungs yang membawa agama. Apa hubungannya dengan narasi Herdi? Inilah kelakuan Khaybar di zaman dulu, Herdi. Dan Indonesia itu merepresentasikan Muslim yang akan mengusir para pengkhianat-pengkhianat bangsa seperti ini. Perang Khaybar itu didahului dalam Perang Khandak. Perang Khandak ini para Yahudi Khaybar akan melakukan penyusupan tentara-tentara musuh ke dalam Madinah atau Yathrib zaman dulu. Nah, OPM pelakuannya sama. Dan OPM ini apa? Laskar Kristus. Laskar Kristus itu Tuhannya apa? Yesus si manusia, jeduar selamat datang di kebenaran. Lu mau takia kemana lagi? Mau takia kemana lagi, Bro Herdi? Gua tanya. Ini OPM. Jenderal Waroba yang ngomong. Jenderal Waroba ini belum ditangkap dari tahun 2013 dan sudah ada sekitar 211 warga sipil yang gugur, ditambah dengan para pasukan tentara, di mana 3-4 minggu kemarin itu 4 TNI gugur, salah satunya kekristenan. Lalu kemudian yang terakhir yang dilakukan oleh OPM, si teroris Tritungs penghujat radikal Kadrun ini, dia juga membunuh seorang tenaga kesehatan yang ironisnya adalah orang Katolik. Bagaimana dibunuhnya? Ditaruh ke jurang, dijorokin ke jurang. Sebelum dijorokin ke jurang, digimanain dulu. Itu dirobek bajunya pakai parang, ditusuk kemaluannya pakai parang. Sangat kasih sekali ini teroris ya. Yang kayak gini lu bilang kasih. Yang kayak gini mau disandingkan dengan Islam, teroris Tritung seperti ini. Iya. Baru satu gua bawa. Belum nanti gua bawa Londo Ireng.
yang kalian bilang Indonesia ini nggak ada sama sekali ya teroris-teroris dari kekristenan itu, kebanyakan dari Islam. Lo belum tahu ini teroris Tritung dari zaman kapan. Belum RMS gua bawa dan videonya ada kalau perlu. Gitu loh. Jadi gua harap Tritunggal cabang Melayu belajar sejarah, belajar geopolitik dunia dan nasional supaya paham kalian itu. Teroris ini tidak memiliki agama. Gitu loh Tritung. Dalam Islam, ketika peperangan terjadi, ini pun ada batasannya. Kapan dimulai? Al-Hajj ayat 39. Kapan berhenti? Al-Baqarah ayat 193. Kalian punya nggak moralitas perang seperti itu? Kagak ada. Makanya Tritung teroris ini biadabnya nggak ketolongan. Masa kelamin perempuan nggak ada salah apa-apa ditusuk? Coba. Masa ada petani lagi bertani, ini beritanya ada ya, dimutilasi. Ada anak SMA mau sekolah ditembak palanya. Ini makanya sangat berbahaya sekali kalau misalnya Tritung sini dikasih kuasa. Sejarah itu berulang, karakter itu nggak berubah. Mesti dipahami oleh kalian gitu. Jadi jangan bertakial Korintus, jangan naif. Jangan naif di depan Muslim. Karena kalau misalnya kami jebret pakai data, kalian akan terkapar-kapar kaget gitu. Yang ujung-ujungnya keak-keak lagi playing victim. Lompat lagi ke Zang, sembunyi di Jerman. Sekian dari Penatua Triun Slayer, Tafadol Gurunda dan Kanda. Baik, saya dulu ya, Dinda Nandaria. Ya, monggo Ustaz. Baik, makasih. Berapa menit lagi ya? 2 menit lagi tuh. Silakan, Bang Fauzi, share screen-nya. Nanti nggak, oke, baik. Jadi gini, kembali kepada teman kita tadi ya, sahabat kita tadi, kaitannya dengan jangan sampai nanti terjadi peperangan, kami ikut perang membela negara ini, justru orang Islam balik membunuh kami, karena ada di dalam dalilnya, bunuhlah orang-orang kafir dalam perang ke dia. Nah inilah yang saya katakan, sahabat-sahabat Kristen, kenapa kalian itu tidak menjadi Islam? Karena kalian tidak tahu Islam itu seperti apa. Yang kalian tahu, yaitu seperti yang kamu paparkan tadi. Dan kenapa kami tidak menjadi Kristen? Karena kami tahu, Anda tidak menjadi Islam karena kalian tidak tahu Islam. Kami tidak Kristen karena kami tahu Kristen. Itu bedanya. Contoh, Bang Herdi. Dia tidak tahu apa itu perang Badar, apa yang melatar belakangnya, apa itu perang Uhud, apa yang melatar belakangnya, perjanjian apa yang kemudian disangkali, kemudian diingkari oleh orang-orang Yahudi, orang Nasara pada masa itu. Dia nggak tahu bagaimana kemudian perjanjian yang ada di antara orang-orang Muslim dan orang-orang Yahudi pada masa itu. Dia nggak tahu, dia nggak ngerti. Ya, apa itu perang Badar, apa itu Fakta Makkah, dia nggak ngerti. Yang dia tahu ada orang berjalan mau ke ladang, disembeli, dipotong dan seterusnya. Padahal dalil itu jelas. Dia tidak ingin melanjutkan pernyataan daripada dalil itu. Dia lengkahi, dia cari hadis lagi yang lain yang mungkin menurut dia ini bisa mematikan. Kamu salah kawan. Kami tahu hadis itu, kami ngerti hadis itu. Satu kalimat yang ingin saya katakan kepada Bro Herdi. Anda tidak membaca selanjutnya dalil ayat itu. Di situ dikatakan, Salama berkata, aku membunuh 7 orang musyrik pada malam itu. Membunuh 7 orang musyrik. Lagi-lagi kamu nggak ngerti apa itu musyrik. Nggak ngerti apa itu musyrik. Jadi bagaimana mungkin bisa menerima Islam dengan baik? Nah, kalau membunuh orang musyrik, dibandingkan dengan apa yang ada dalam kitab Anda, Ulangan 20 ayat 16, tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu, janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernapas. Ayo, kalau kita mau tabrakan dengan dalil-dalil Anda tentang kebutaan Anda tentang hadits, maka saya pun bisa menampilkan ratusan ayat yang jauh lebih sadis daripada hadis yang kau terangkan. Yang dibunuh orang-orang musyrik. Ngerti orang musyrik enggak? Itu. Nah, ini jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Wow, keren kali. Kemudian sahabat tadi yang Daniel ya. Di sini di Islam, kami di Islam itu diterangkan di berbagai sumber yang sangat sahih bahwa Rasulullah Muhammad SAW memproklamirkan dengan lantang kepada umatnya, barang siapa di antara kamu membunuh orang-orang kafir muahadid. Siapa orang itu? Orang yang mengikat persaudaraan denganmu. Nah sekarang kita bersaudara enggak?
Kita bersaudara setanah dan setanah air. Ya, sebangsa dan setanah air. Kata Rasulullah, barang siapa yang membunuh orang Kristen, yang mengikat perjanjian kepada umat Islam, ya, kepada persaudaraan kita, itu maksudnya Rasulullah seperti itu, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Apalagi masuk surga. Coba. Jadi bagaimana mungkin kemudian Anda mengatakan, jangan sampai nanti ketika perang, justru orang Islam yang bunuh kita. Kalau itu yang terjadi, ya, saya sampaikan kepada saudara, andaikan itu yang terjadi, maka Anda sudah tidak ada hari ini. Kenapa? Karena saya yakinkan, kalau meleset berarti 20% melesetnya. Saya yakinkan Anda menjadi Kristen itu karena kakek buyut Anda itu pengikut penjajah dulunya. Saya yakinkan itu. Kalaupun ada teman Kristen yang keturunan pejuang, itu sebagian kecil. Tapi saya yakinkan bahwa Anda menjadi Kristen itu karena kakek buyut Anda itu dekat dengan penjajah waktu dulu. Nah, andai saja yang Anda tuduhkan itu benar, Anda sudah tidak ada. Dan Anda tidak akan menemukan tempat ibadahnya orang-orang penjajah itu sekarang ini. Di mana-mana kita lihat ada gerejanya Portugis, ada gerejanya Belanda. Ada di mana-mana. Samping kantor saya jaraknya hanya 200 meter, ada gerejanya berdiri dengan kokoh. Andai saja tuduhan Anda itu betul, maka semua yang Anda tuduhkan itu, maka semua Kristen yang ada saat sekarang itu nggak ada. Karena kenapa? Buyutnya sudah dihabisin sama pejuang-pejuang waktu itu. Mereka minoritas, kami mayoritas, tapi itu salah. Nah, berbicara mengenai nasionalisme, negara ini tidak akan ada kalau umat Islam itu tidak nasionalisme. Indonesia ini tidak akan ada. Kenapa? Karena mayoritas yang memperjuangkannya itu adalah umat Islam. Kalau yang mayoritas ini tidak berjuang, kalian mana mungkin mau melawan orang yang seagama dengan kalian? Tidak mungkin. Tidak mungkin dengan kekuatan sedikit. Tidak mungkin. Kalau umat Islam itu berpangku tangan, ya tidak mungkin. Terus yang terakhir, mengenai kerajaan tadi katanya. Kerajaan Majapahit dan seterusnya, kerajaan Hindu. Ini saya mau tanya kepada sahabat-sahabat Kristen. Kerajaan yang ada di negara ini waktu masih berbentuk kerajaan, itu bangsa Islam dari mana yang datang menjajah sampai mereka berubah menjadi kerajaan Islam? Ya, jadi saya katakan kepada sahabat-sahabat, nasionalisme itu adalah memperjuangkan negara ini. Itu perlu Anda pahami. Kemudian ketika Anda mengatakan nasionalisme itu adalah kebersamaan, saya ingin tanya lagi, apa yang Kristen berikan kepada bangsa ini berdasarkan agamanya yang bisa dirasakan secara bersama dengan agama lain? Kalau Islam jelas, ada zakat, ada uang haji, itu semua dirasakan oleh negara Republik Indonesia secara global, tidak milih agama. Kalau dari Kristen apa yang berdasarkan agamanya bisa dirasakan Islam? Tidak ada. Setiap tahun kita ada Idul Kurban, dirasakan semua oleh penduduk Islam, penduduk Indonesia, mau Kristen mau Hindu dirasakan semua. Dari Kristen apa? Paling Indomie, itu pun 5.000. Demikian, lanjut Mbak Adinda Jonathan. Silakan dilanjut. Oh iya, terima kasih. Oke, saya singkat saja, saya ingin bertanya, tolong Heri kamu jawab ya. Setahu saya, Yesus tidak pernah mengajarkan nasionalisme. Tadi saya sudah singgung tetapi tidak dijawab ya, mungkin karena nggak ada jawabannya. Yesus tidak pernah mengajarkan nasionalisme. Matius 28 ayat 19, ajarkanlah, jadikanlah semua bangsa muridku. Sementara di dalam undang-undang tahun 45, Undang-Undang Dasar 45, ayat ke-28, kemudian ayat pasal ke-28 ayat 1, bahwa setiap penduduk, setiap bangsa itu dijamin untuk memeluk agamanya atau keyakinannya masing-masing. Jadi kalau kita lihat di dalam ajaran Yesus, bukan perkataan Paulus, tidak ada nasionalisme. Kemudian Lukas 28 ayat tadi berapa ya, yang mengatakan, sebentar, Lukas 2 berapa ya? Bentar, sahabat-sahabat. Lukas 19 ayat ke-27 ya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Ini adalah salah satu ayat yang melatar belakangi Yesus digantung di tiang salib. Ya, karena ada upaya makar di sini. Oleh karenanya, kenapa Yesus kemudian dianggap orang yang bersalah di sini ya. Lukas 19 ayat ke-27. Kemudian makna perjuangan itu tidak ada di dalam ajaran Yesus. Kenapa demikian, saudara? Coba dilihat ya.
Dilihat Matius, Matius berapa ya? Sebentar. Tetapi 10:34 aku berkata kepadamu. Ya, lanjut. Iya, sebentar. Matius 5 ayat ke-38 sampai 42 itu ya. Tetapi aku berkatalah kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepada pipi kirimu. Kalau konsep ini diterapkan ketika ada penjajah berbuat jahat, merampas negeri kita, ya udah dikasih lagi. Makanya tidak ada makna perjuangan di dalam ajaran Kristus ya. Kemudian Yesus mengatakan, aku datang bukan membawa damai, akan tetapi membawa pedang. Nah, saya hanya ingin bertanya kepada ketiga orang ini, tolong dijawab ya. Di mana Yesus mengatakan perintah, atau dalam bahasa Ibrani shipui, perintah, atau dalam bahasa Arab fi'il amr, tentang nasionalisme, tentang taat kepada pemimpin. Karena ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab, terutama tentang pengajaran atau penyebaran Injil, di situ bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal ke-28E ayat ke-1. Berbeda di dalam Al-Quran. Islam mengajarkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 256. La ikroha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Yang benar sudah nampak kebenarannya, yang sesat sudah nampak kesesatannya. Islam hanya memberikan pilihan. Islam hanya memberikan opsi, tidak ada paksaan. Berbeda dengan ajaran di dalam Injil yang katakan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadikanlah semua muridku. Ini bertentangan dengan nasionalisme yang ada di negara kita. Jadi itu saja, tolong Anda jawab, jangan pakai asumsi. Saya hanya minta ayat yang diucapkan yang kemudian diperintahkan oleh Yesus tentang nasionalisme. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berapa lagi waktunya? Habis? Akhir layar? Oke deh. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya teman-teman dari Muslim ya. Waktu direset kembali. Sana Bang Koji. Ya, silakan teman-teman Kristen, waktu dimulai ketika teman-teman berbicara. Saya atau Bang Herdi dulu? Halo Bang Herdi. Duluan. Ya, duluan Bro, duluan. Oke, baik. Saya langsung menanggapi saja statement dari ketiga narasumber. Jadi begini, ketika Anda mengutip ayat-ayat dalam kitab suci dan Anda tidak tahu konteksnya, saya berharap Anda bertanya. Karena konotasi yang Anda bangun, persepsi yang Anda bangun itu sudah sangat salah. Ketika dikatakan bawalah seteruku yang tidak mau mengakui aku sebagai rajanya, bunuhlah mereka yang Anda katakan seperti itu adalah kisah atau cerita tentang perumpamaan yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang Yahudi waktu itu, bila mana mereka tidak percaya dia sebagai Kristus pada hari penghakiman. Anda garis bawahi ini. Hari penghakiman itu hari Tuhan, dan itu adanya bukan sekarang, bukan diperuntukkan sekarang orang Kristen harus membunuh atau menyembelih orang-orang yang tidak percaya Kristus. Ya, jadi pembalasan atau hukuman itu adalah hak Tuhan, bukan hak orang Kristen. Itu haknya di akhir zaman, itu Tuhan yang menghukum mereka. Jadi kalau Anda mau mengutip ayat itu, saya rasa Anda belajar lagi lah ya. Mengenai tadi yang Slayer ya bawakan video itu. Apa yang Anda mau sampaikan dari video konyol seperti itu? Saya rasa Anda perlu banyak belajar lagi ya, perlu banyak literasi lagi. Karena begini, ketika Anda mengambil sebuah video itu, lalu Anda langsung mengkaitkan dengan inilah ajaran kekristenan. Di mana ayat-ayat yang Panglima apa tadi itu yang Anda ambil orang OPM itu ya. Di mana ayat-ayat yang dia pakai sebagai rujukan untuk berperang. Tidak ada, itu cuma retorika pidato yang dia buat untuk menyemangati orang-orang OPM itu, pendukung OPM itu. Tetapi tidak ada satupun ayat-ayat yang dikutip untuk
menjunjung perjuangannya. Tidak ada. Dan kalau Anda bertanya bagaimana saya sebagai orang Kristen ketika melihat hal itu, tentu saya tidak setuju. Bahkan Anda sendiri mengatakan tentara yang orang Kristen sendiri pun ada yang mati ketika menindak para OPM itu. Nah, saya lihat Anda di sini sudah sangat keliru dalam mengkritisi ini. Tetapi ya, kalau Anda berkata kalau saya mau bawakan bukti-bukti video, banyak kok teroris-teroris yang dalil-dalil yang ada di kitab suci saja mereka bawakan. Itu ada dalilnya. Bukan cuma retorika kayak tadi. Itu orang nggak sekolah, orang OPM itu. Mana ada ayat yang dia bawa? Nggak ada di situ. Nah, saya sangat sayangkan. Kalau mau diskusi tentang nasionalisme, ya kan? Anda harus paham dulu. Nilai nasionalisme itu apa ketika Anda bawakan ke ruang diskusi ini. Sehingga jangan Anda bertanya bagaimana ajaran kekristenan. Ajaran kekristenan itu bersifat luhur ya. Nilai-nilai rohani itu yang sangat tinggi. Nah, bagaimana nilai-nilai itu diterapkan dalam kehidupan berbangsa ya, yang menjunjung tinggi perbedaan. Nilai-nilai itu sangat sangat mampu untuk diterapkan. Karena apa? Spirit dari ajaran Kristus itu adalah mengasihi. Nah, hukum kasih ini tidak pernah satu ya. Yang perlu Anda harus tahu, tidak ada satu aturan pun di dunia ini yang menolak hukum kasih itu, supaya Anda tahu itu. Nggak ada satu hukum dimanapun di dunia ini, nggak ada satu hukum yang bertentangan dengan hukum itu, hukum kasih itu. Jadi, kalau Anda bertanya bagaimana ketika bangsa lain datang berperang dengan kita, apakah kita akan memberikan pipi kiri, pipi kanan kita? Ya, konteks yang Anda tempatkan itu salah. Ya, jadi ketika konteks berbicara tentang mengasihi, ya, itu pada tempatnya. Kalau Anda berbicara tentang musuh, ya, orang yang ingin berperang dengan negara kita, itu makanya saya katakan dari awal, secara lahiriah, ya, hukum itu, ya, dia mengatur secara rohani aja. Secara lahiriah itu nanti diatur oleh pemerintah. Kita ikut. Apa yang terbaik bagi bangsa ini akan dilakukan, akan disetujui. Jadi ini bukan berbicara siapa yang duluan, siapa yang di depan. Kalau semua katakan kami orang Islam yang akan berada di depan, garis terdepan. Kalau Anda bilang Anda di garis terdepan, saya di depan Anda malahan. Ya, jadi Anda harus tahu itu. Nah, jadi kalau Anda mau kutip ayat-ayat tentang Lukas atau kitab-kitab di Matius yang mengajarkan tentang perang, itu nggak ada perang di situ. Itu konteksnya gimana? Harusnya Anda tanya itu supaya Anda mengerti esensi dari ayat itu. Nah, sayang sekali saya lihat narasi teman-teman tentang nasionalisme ini sangat kurang. Nah, tapi tidak usah berpanjang berpolemik di masalah itulah. Saya lanjutkan aja kepada Bang Heri. Bang Herdi, silakan Bang Herdi. Oke, terima kasih bro. Oke, jadi si Nandar bertanya, apakah Yesus mengajarkan nasionalisme? Ya, itu kan pertanyaannya. Nah, memang secara tekstual Yesus tidak menyebut kata nasionalis, ya. Tetapi Yesus mengajarkan secara substansi, ya, nasionalisme secara utuh. Yaitu semua ajaran yang diajarkan oleh Yesus tidak ada yang bertentangan dengan substansi nasionalisme. Bebas berbicara, bebas beragama, keadilan ekonomi, itu bebas. Anda pun kalau mau tidak mau menjadi muridnya, bebas. Penghukuman itu nanti di akhir zaman. Jadi bukan seperti ajaran yang nasionalisme yang didengungkan oleh Muhammad. Jika kamu bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah rasulnya, maka nyawamu dan hartamu dijamin kalau bersaksi. Nah, kalau tidak bagaimana? Tentu sebaliknya. Beda. Jadi penghukuman dasar nasionalisme yang diterapkan oleh Muhammad saat itu. Jadi jika kamu tidak taat langsung, jika kamu tidak ikut apa kata Muhammad, taat bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan rasulnya, langsung hartamu, nyawamu langsung melayang saat itu. Dan banyak itu dalil, bukti, data sejarahnya. Sudah saya katakan tadi dibawakan bahwa orang-orang Khaybar. Bro, orang Khaybar
itu memang saat itu sedang bercangkul, mau ke kebun, mau bertani. Jadi Nandar, tentang apa yang diajarkan oleh Yesus, ada memang tertulis di dalam Matius 22 ayat 21, berikanlah apa yang menjadi hak Kaisar, dan berikanlah apa yang menjadi hak Allah. Tetapi apa yang diajarkan oleh Yesus itu, ya, itu semua mengandung rasa nasionalis, tidak bertentangan dengan rasa nasionalis. Soal Anda mau percaya, Anda mau ingin jadi muridnya atau tidak, konsekuensinya nanti di akhir zaman. Bukan seperti Muhammad, konsekuensinya saat itu bukan nasionalisme. Ya, nah sekarang kita bawa data lagi, ya. Oke, kita buka hadis Sahih Muslim, ya. Hadis Sahih Muslim. Oke, nomor ini Sahih Muslim nomornya 3313 ya. Bunyinya seperti ini. Nah, mungkin kawan-kawan ada yang belum tahu, hari ini saya kasih tahu, malam ini saya kasih tahu. Oke. Nah, Umar bin Khattab bahwa dia pernah mendengar Muhammad berkata, sungguh aku akan mengeluarkan orang Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab. Hingga tidak ada yang tersisa kecuali orang-orang Muslim. Ini namanya nasionalisme, ini namanya kebersamaan. Muhammad ingin mengosongkan Jazirah Arab dari orang-orang kafir. Jadi Nasrani Yahudi itu mau dikosongkan, Quraisy mau dikosongkan, maunya hanya Muslim. Itu yang disebut kebersamaan, itu yang disebut nasionalisme. Mengertikah Muhammad tentang nasionalisme? Dalam tekstual ini tentu sesuatu yang keliru kalau dikatakan Muhammad mengerti apa itu nasionalisme. Oke, sekarang kita buka data lagi tentang doa, sampai hal-hal seperti itu dibawa dalam doa oleh Muhammad. Nah, kawan-kawan saya kasih tahu ya, di sini ya, ini doa Muhammad kepada orang-orang yang membangkang, orang yang berseberangan dengan dia ya, berseberangan bukan membangkang, tapi berseberangan dengan dia. Oke, di sini kita buka di dalam Sirah Nabawiyah ya. Nah, ini agak kecil ya, sebentar ya. Nah, Sirah Nabawiyah halaman 332. Ya, ini. Ya Allah, ini doa Muhammad. Musuhilah orang-orang kafir yang mendustakan rasulmu dan menghalangi manusia dari jalanmu. Oke? Berikanlah siksaan dan asapmu terhadap mereka. Ya Allah, musuhilah orang-orang kafir yang telah diberikan Alkitab engkau ilah yang benar. Ini seorang pemimpin yang mengenal, yang mengerti apa itu nasionalisme, caranya begini berdoa. Saya rasa dari Presiden Soeharto sampai detik ini, Jokowi pun tidak pernah mengucapkan doa kepada musuh-musuhnya diasap atau dikutuk. Sungguh, ini suatu bukti bahwa orang yang mengucapkan doa ini tidak mengerti apa itu nasionalisme. Ya, sangat kita sayangkan. Kawan-kawan di sini gembar-gembor tentang nasionalisme, tetapi tidak tahu esensi nasionalisme itu seperti apa. Memahami nasionalisme dari sudut apa yang diajarkan oleh Muhammad, bukan pada apa yang dipahami dunia. Oke, kita bawa data lagi ya bro. Di dalam hadis Sahih ya, kita buka hadis Sahih Muslim ya, kita buka hadis Sahih Muslim ya. Muslim 4030 ya, kawan-kawan dibuka 4030 yang selalu mengatakan menggembar-gemborkan itu peperangan bro, salah besar Anda. Data sejarah Anda tidak membuktikan seperti itu. Oke. Iya. Antena bro, yang oke. Abu Hurairah mengatakan Muhammad bersabda, janganlah kalian mendahului orang Yahudi dan Nasrani memberi salam. Apabila kalian berpapasan dengan salah seorang antara mereka di jalan, maka desaklah dia ke jalan yang paling sempit. Ini apa bro? Ini rasa nasionalisme. Ini rasa kebencian, bukan nasionalisme.
Maka benarlah apa yang dikatakan, Muhammad, aku hadir untuk mengusir orang-orang kafir dari Jazirah Arab. Sehingga semua itu Jazirah Arab isinya orang Muslim. Itu otoriter. Nasionalisme itu pasti ada campuran si A, si B. Coba Anda bayangkan, Anda pelajari Piagam Madinah itu apa isinya. Piagam Madinah itu isinya adalah toleransi, saling menghargai. Muhammad adalah tamu ketika dia dikejar orang Mekah. Dia lari ke Madinah, dia adalah tamu di Madinah. Di Madinah orang-orang Yahudi itu sudah ada. Sebelum Muhammad lahir orang Yahudi sudah tinggal di situ. Siapa yang mengklaim Arab itu adalah pemberian Allah kepada Muhammad? Orang Yahudi yang membangun di Madinah itu diusir oleh Muhammad. Jadi awal mulanya Muhammad membuat suatu piagam, perjanjian, piagam Madinah. Apa isinya? Intinya adalah toleransi. Apa ketika Muhammad memerangi, mengalahkan orang Quraisy dalam perang Badar? Muhammad mengumpulkan orang Yahudi di pasar, orang Bani Kainuka. Apa katanya? Jika kamu ya taat, beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka kamu akan aman. Dan jika kamu tidak melakukannya, kamu akan mengalami hal apa seperti yang dialami orang Quraisy. Apa itu nasionalisme? Nah, itu lebih kepada pengancaman, bro. Anda mungkin tidak paham, Anda mungkin mensoftkan pemahamannya, tapi janganlah Anda mentakwil terlalu jauh. Jangan tekstualnya durian, Anda baca pesawat terbang. Itu amat keliru, bro. Dalam dunia perdebatan akademis, itu sesuatu yang amat tidak bisa dimaafkan dalam akademis. Ya, Bro Tom, mau lanjut? Silakan. Ya, jadi nasionalisme itu kita bersatu sebagai satu bangsa karena kesamaan riwayat sejarah, keinginan untuk bersatu. Ya, kita semua bernenek moyang di sini. Namun juga ada orang-orang yang memang terjadi kawin campur dan sebagainya, tetapi mengalami nasib yang sama sebagai kaum terjajah. Dan kebangkitan nasional itu sebagai bangsa, kita bersatu sebagai satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa, itu 28 Oktober 1928. Nah, itu kita berjuang merdeka di tahun 1945 dan kita berjuang lagi untuk mempertahankan kemerdekaan itu. Jadi sejarah itu harus di ini. Nah, yang perlu dijelaskan lagi oleh kawan-kawan Islam karena narasi-narasi yang kawan-kawan sampaikan tadi itu lebih masih saya melihat bahwa kenyataan bahwa yang kawan-kawan mau bangun adalah lebih ke sikap primordialisme, yaitu melebih-lebihkan, menganggap lebih berjasa, menganggap lebih ini dan lebih mayoritas dan sebagainya di negeri ini, di bangsa ini, dan itu sesuatu sikap yang sebenarnya bertentangan dengan nasionalisme. Waktu saya baik, terima kasih Kang Tom. Gurunda, aku duluan ya. Ya, waktu direset. Ya, jadi ini menarik ya. Herdi membangun narasi bahwasanya Islam ini tidak ada nasionalismenya. Lalu 12 abad kekhalifahan Ottoman berdiri, kemudian Yahudi berterima kasih karena selamat dan diselamatkan oleh Islam dari penjajahan, Tritungs Reconquista. Ini apa? Gitu loh. Kok naif? Terus tadi data yang gua bawa mengenai Tritungs Kadrun Radikal OPM kok nggak dibahas? Gitu. Ini kan lucu ya. Kenapa nggak dibahas ke sana gitu, Bro Herdi? Terus kenapa penjelasan gua di mana perang Khaybar ini berkaitan dengan perang Handak atau perang Parit yang di mana Yahudi Khaybar ini mau berkhianat? Tapi pembalasannya setelah Islam akhirnya menang ya, karena Allah pasti melindungi umatnya. Dimenangkan oleh Islam sehingga Yahudi akan menebus pengkhianatan mereka saat itu. Kenapa lu nggak bahas juga itu, Bro Herdi? Gitu loh. Banyak argumentasi yang gua berikan nggak lu bahas, lu maju aja terus kayak kereta Belanda. Sekarang kita masuk ke sini. Kalau misalnya Yahudi dan Nasoro ini diusir dari Jazirah Arab, itu kami hanya menjalankan Torah. Yang lebih tepatnya ada di Ulangan 7 ayat 16. Kita perhatikan di sini ya, Ulangan 7 ayat 16. Jangan lunglai, jangan terguncang. Bentar. Wais. Nah, kita ke sini dulu. Nah, kita buka aja dulu sini.
Ulangan 7. Nah, ulangan 7 aja kita buka. Nah, perhatikan di sini ya. Ini adalah narasi ketika Allah berjanji kepada Musa, membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau bangsa-bangsa. Lihat nih, gak cuma Nasoro dan Yahudi, banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, Amori, Kanaan, Feris, Hewi, Yebus. 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Terus apa yang Tuhan katakan di sini? Akan diberikan. Padahal bangsa ini lebih dulu di sana loh. Ini Tuhan Israel yang disembah-sembah oleh Tritunggal Cabang Melayu menjanjikan seperti ini. Perhatikan kemudian di ayat 16-nya. Engkau harus melenyapkan segala bangsa yang diserahkan kepadamu oleh Tuhan. War. Sehingga Islam hanya menjalankan apa yang sudah terjadi lebih dahulu. Gitu. Jadi Tritungs jangan naif. Jangan naif. Dari dulu sudah terjadi yang seperti ini. Gitu. Tuhan merestui pengusiran orang-orang yang musyrik atau orang-orang yang menyembah 3 Tuhan, menyembah manusia Yesus, menyembah roh Allah, padahal roh Allah itu ciptaan di Zakaria 12 ayat 1. Nah, yang kayak gini-gini diusir kata Tuhan. Sorry, hukum Tuhan, bukan hukum kasih. Gitu. Nah, ini diterima kenyataannya. Selamat datang di kebenaran. Ulangan 7 ayat 1 sampai 16 lu baca, Herdi. Lu baca. Makanya gue bilang juga, kalau lu mau bertakia Korintus soal ayat-ayat dan dalil-dalil dalam Al-Quran dan Sunnah, maka nanti biblos lu akan nabok lu balik. Lihat lo di sini. Lu mau bertakia apa lagi? Engkau harus melenyapkan segala bangsa yang diserahkan kepadamu oleh Tuhan. Yahudi dan Nasoro diserahkan oleh Allah kepada kami. Terima kenyataannya. Terima kenyataannya, bre. Sekarang ada Tritungs Kadrun yang bernama OPM di timur sana mau mengacak-macak pemerintahan yang sah mau diacak-acak. Gitu. Ya nanti juga akan kami usir sama seperti Yahudi dan Nasoro di zaman Rasulullah, sama seperti 7 bangsa ini di zaman Torah gitu. Gitu loh. Apa lagi lu sekarang? Enak nggak? Enak nggak sih ditabok? Lu kebagian ngomong kan nih ntar ya? Apa ini? Nanti bre, nanti. Ya ini nih enak, nikmati ini ayat nih. Silahkan lu, gua tunggu takia lu soal ulangan 7 dari 1 sampai 16, gua tunggu. Itu pertama ya. Lanjut sekarang mengenai, oh iya OPM itu tidak bawa dalil katanya. Lu makanya perkuat kuping lu, nanti lu dengar di sana. Dia mengutip Matius 22 ayat 14. Banyak yang diambil tapi sedikit yang terpilih. Terpilih untuk apa? Memberontak pemerintahan yang sah. Bawa dalil Tritungs ini gitu. OPM loh. Tritungs teroris ini. Aduh. Bisa gitu. Bisa kayak gitu ini teroris-teroris ya. Lanjut lagi. Nah terus kalau misalnya dibilang ini kok bisa begitu, OPM tenang, dalilnya gue sediakan. Tadi Matius 22 ayat 14 nih. Lu nikmati nih. Lukas 14 ayat 13 sampai 14. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia. Bentar, ini Lukas atau apa nih? Lukas 14, bentar ya. Ini ada di Oh 2324, sorry salah gua. Nah ini. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ. Ini nasionalis apa ini? Hoax nasionalis lah. Jangan bertakia depan muslim, bre. Ini orang-orang dipaksa untuk masuk ke rumah karena rumahnya Tuhan atau manusia Yesus yang kalian tuhankan ini mesti penuh. Apa ini hari penghakiman? Udah telat hari penghakiman, perbuatan dihakimi. Ini mesti dipaksa masuk. Dipaksa masuk loh ini. Makanya banyak penginjilan radikal di pelosok-pelosok Indonesia. Enak ya? Gua expose kalian semua. Gua expose. Ini loh dipaksa. Apalagi mau umpama hari penghakiman, mau umpama kemana lagi nih? Coba, pedang damai iyalah bisa lo bawa ke penghakiman. Tapi ini dipaksa orang-orang untuk masuk ke rumah Tuhan. Ini maksudnya apa? Udah paling benar OPM melakukan apa itu kasih menurut mereka. Gitu loh kalau misalnya kita mencari dalil-dalil Alkitabiah yang dicocokkan kepada faktual. Ada gitu perbandingannya. Ini baru ajaran yang sesungguhnya anti NKRI itu yang gimana tuh udah kelihatan jelas. Gitu loh caranya. Islam itu nggak kayak begitu. An-Nisa ayat 59. Taatilah pemerintah.
taatilah ulil amri. Siapa ulil amrinya? Ya Pak Presiden Jokowi lah. Siapa lagi? Siapa ulil amrinya? Ya Pak Kapolda lah, Ligit Sulistyo tuh. Yang dimana Badut Zhang di Jerman sana mencoba memberikan huru-hara, memberikan narasi-narasi busuk kepada tritung-tritung penghujat yang ada di Indonesia untuk mempersekusi baik secara verbal maupun fisik kepada Muslim. Itu yang dicari. Dan Zhang, si Badut Zhang ini pun dia mendonasikan sebagian hartanya juga tritung-tritung penghujat di Indonesia kepada OPM. Terang-terangan. Kalian mau lari kemana lagi? Mau ngomongin nasionalis dengan Muslim gitu, yang dimana kami berdarah-darah membangun NKRI supaya berdaulat. Ini anak-anaknya para pahlawan kekristenan zaman dulu kok malah ngelunjak sekarang. Udah lama didiemin loh ini OPM. Udah lama didiemin loh. Aduh. Ayatnya nih, Lukas 14 ayat 23 sampai 24. Oh, satu lagi gua bawa ya. Satu lagi bawa. Yeremia 48:10. Yeremia 48:10 nih. Nih lu nikmati ayat ini nih, lu nikmati nih. Nih. Nah, ini ya. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai, terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Emang Tuhan lu haus darah. Ketika Tuhan lu sedang melakukan pembantaian melalui orang-orang yang dipilihnya, dia kan gitu ya, bahasa kalian gitu ya, memakai orang-orang untuk menumpas gitu ya. Nah, ini tuh nggak boleh dihalangi. Sehingga kalau misalnya OPM ngapa-ngapain, kalian tuh nggak boleh ngapa-ngapain. Kata Tuhan kalian loh. Terkutuk orang-orang yang menghalangi pedangnya dari penumpahan darah. Wih, buset, kasih kali ini. Yang kayak gini mau dijual kepada muslim-muslim awam, iya. Gua buka ayat-ayatnya di sini. Gitu loh. Baru Indonesia, belum gua bawa anti balaka di Afrika Tengah. Belum gua bawa Lord Resistance Army di Afrika Barat Daya di negara Kongo. Belum gua bawa NNMA di India Utara. NDLF dia di India Utara, coba. Lu kira dikit teroris Tritung? Itu baru yang perkelompokan, belum yang perorangan. Nanti gue bawa lagi di Eropa sana, di Belgia, coba. Di mana muslimah ini dipukul-pukulin, layaknya maling gitu. Padahal nggak ada salah apa-apa. Yang kayak gini lu mau bilang nasionalis? Kami capek-capek gitu membentuk Densus Anti Teror 88. Mau teroris bentuknya apapun kami halau gitu. Maupun seiman itu salah karena bertentangan dengan An-Nisa ayat 59. Jadi jangan menggurui kami, jangan protes kepada kami mengenai apa itu nasionalisme dan keadilan. Yang kalian punya itu kasih, yang kami punya keadilan. Gitu Tritung. Jadi pahami perbedaannya bagaimana mengatur baik dunia maupun akhirat antara Tritung dengan Muslim. Sekian dari Penetua, Tafadhol Gurunda dan juga Kanda. Masih kemute. Iya, oke, sorry. Jadi gini, tadi saudara siapa tuh? Daniel ya. Daniel dari awal sampai tadi ini sesi yang terakhir buat dia itu, dia selalu bertanya tentang, saya tidak mendengarkan dari Islam bagaimana nasionalisme itu. Nah, Anda sendiri gimana? Apa yang Anda sebagai Kristen bisa tunjukkan bahwa Kristen itu berkesan dengan nasionalisme? Ada enggak? Satu poin aja. Oh, dari Kristen begini, apa? Ada enggak? Terus kemudian Anda tanpa malu-malu mengatakan, yang telah kita perjuangkan pada masa kita berjuang dulu. Kapan Anda ikut berjuang? Malu kan? Kemudian, ketika Anda memahami, Bang Herdi, kita berbicara mengenai nasionalisme, kaitannya dengan Islam, artinya terkait dengan bangsa kita. Tapi yang Anda bahas itu adalah kebutaan Anda tentang hadis masa lampau. Saya hanya ingin katakan begini kepada Anda. Mekah dijajah oleh orang-orang Quraisy, dibebaskan oleh seorang pelopor nasionalisme, Rasulullah Muhammad SAW. Indonesia kemudian dijajah oleh orang-orang Kristen, ya, atau penjajah masa itu. Dibebaskan juga oleh para ulama, santri, dan sedikit dari pejuang-pejuang non-Muslim. Kemudian Israel masa itu, masa Yesus, juga dijajah oleh Kekaisaran Romawi. Yesus kemana? Apa wujud nasionalisme Yesus terhadap tanah Yudea, tanah Yerusalem terhadap penjajahan Romawi? Mana buktinya dia angkat senjata? Ada? Tidak ada. Kenapa? Karena memang
Tidak ada nasionalisme di situ. Ya, malah kalau kita ingin jujur, kekuatan yang ada pada saat itu, pemerintahan yang ada, ya kita ambil kata pemerintahan yang ada pada masa itu adalah kekuasaan Romawi. Dan Yesus hanya dianggap sebagai pemberontak. Dia hanya sebagian kecil pemberontak, sama dengan Yesus Barabas kala itu. Dia hanya pemberontak yang ingin mengajarkan sebuah ideologi di atas ideologi yang sudah ada. Pengajaran terhadap politeisme yang ada pada masa itu. Dan pengajaran terhadap apa yang diajarkan oleh orang-orang Yahudi pada masa itu. Yesus hanya dianggap sebagai pemberontak. Dianggap sebagai orang yang mengganggu kedaulatan apa yang mereka perjuangkan, sebagai orang yang menguasai tanah Yudea, Yerusalem pada masa itu. Jadi contoh apa yang kau sajikan kemudian? Sementara kami contoh demi contoh, dalil demi dalil, pembuktian demi pembuktian, rasa nasionalisme itu mengiringi negara yang kita cintai ini. Ada Indonesia, kita sudah nikmati perjuangan itu, wujud daripada rasa nasionalisme dari Islam. Anda bisa menikmati perjuangan itu dengan enak saat sekarang. Berkat siapa? Berkat para pejuang. Nah, kemudian ketika para sahabat mengatakan, kita kan, Anda kan berdialog tentang nasionalisme, kenapa tidak ada di antara kalian saya melihat yang membahas tentang nasionalisme? Nah, sekarang saya balik nanya sama Anda, apa wujud nasionalisme dari Kristen terhadap negara ini? Itu, tolong dijawab, saudara saya 3 orang ini. Makasih. Adinda, Jonathan, silakan. Ya, konsep nasionalisme di dalam Islam sangat jelas, Quran surat 4, 59, 80 ya. Tetapi konsep nasionalisme yang diajarkan Yesus tidak pernah ada. Justru Yesus bertentangan dengan undang-undang 1945 pasal 28 ayat ke-1 bertolak belakang dengan Matius 28 ayat ke-19. Jadi pertanyaan saya tadi tidak akan pernah terjawab. Pertanyaan saya sangat jelas. Di mana konsep nasionalisme yang diajarkan Yesus? Roma 13, 1 dan seterusnya itu adalah konsep nasionalisme yang diajarkan Paulus. Yang saya minta adalah dari Yesus. Karena kenapa? Lukas 19:27 Yesus melakukan pemberontakan. Matius 5, 38, 42 Yesus memberikan justru apa ya? Bentuk pengalahan atau justru memberikan sesuatu yang dirampok orang, dijajah orang. Nah, saya hanya bertanya, ketika tadi Anda, Herdi, berbicara tentang nasionalisme yang Anda korelasikan dengan hadis-hadis itu, Anda tidak tahu sejarah pada saat itu, ya. Sekarang saya mau tanya, apakah sudah ada konsep pemerintahan ataukah pemimpin presiden pada saat pemerintahan, apakah ada pemerintahan pada saat terjadi perang Khaybar dan lain sebagainya? Karena yang saya tahu pada saat itu hanya adalah kabilah-kabilah, belum ada pemerintahan. Jadi kalau Anda mengatakan nasionalisme pada konteks itu tidak benar. Oke lah, langsung saja jawab ya, konsep nasionalisme di dalam kekristenan yang diusung oleh Yesus, mana ayatnya, mana dalilnya, bukan berdasarkan asumsi. Itu pertanyaan saya yang harus kalian jawab, jangan ngalor ngidul kemana-mana ya. Ingat, konsep nasionalisme di dalam Kristen yang diusung oleh Yesus. Sekali lagi Herdi, ya, kalau Anda mengatakan nasionalisme, kemudian Anda korelasikan dengan hadis-hadis, aduh. Terima kasih, Mas Renat. Mohon maaf, waktunya sudah habis. Ya, kembali diingatkan ya, para narasumber, kita satu round lagi, satu putaran lagi. Setelah ini dari pihak Kristen, setelah itu ditanggapi oleh pihak Muslim, setelah itu kita closing statement. Mengingat waktu kita sudah 2,5 jam ini. Bagaimana para narasumber? Setuju ya? Jawab ya. Oke, saya baik. jawab pertanyaan Bro Nandar. Sebenarnya di awal itu sudah jelas. Roma 13 ayat 1 sampai seterusnya tadi sudah kita baca, itu jelas. Nasionalisme adalah sikap tunduk pada pemerintah. Mampukah umat Islam tunduk sepenuhnya pada pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Dasar 45 dan 19 dan Pancasila? Ternyata ketika ideologi asas tunggal Pancasila, dilema terjadi di kalangan umat Muslim. Ketika negara sudah berdiri, dilema juga terjadi dengan adanya pemberontakan, ya, berbasiskan agama. Jelas dalam undang-undang yang dasar negara yang diperjuangkan, ya, pemberontak saat itu adalah untuk menegakkan, ya,
ajaran-ajaran yang ada di dalam Quran sebagai undang-undang di dalam negara yang jelas sudah ada undang-undang dasarnya. Nah, video yang ditampilkan tadi oleh Bro Slayer itu jelas itu adalah perlawanan terhadap pemerintah dan itu tidak diajarkan di dalam kitab Injil. Jelas ya. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, berikan kepada kaisar apa yang pantas, yang penting, yang layak. Ya, kamu berikan kepada kaisar dan berikan kepada Allah yang pantas dan layak kamu berikan kepada Allah. Ketaatan kepada pemerintah itu wajib. Ya, dijelaskan rumah wajib karena tidak ada pemerintah yang tidak diangkat oleh Allah sendiri. Itu jelas, itu nasionalisme. Bukan kita mau membuat satu negara lagi dengan ideologi agama. Jadi jelas sekali pemisahan itu dalam ajaran Kristen. Makanya Yesus tidak datang untuk mendirikan negara. Tidak disuruh orang Kristen mendirikan negara Kristen. Kalau negara itu mayoritas Kristen, ya lihat undang-undangnya. Kan gitu. Apakah itu negara teokrasi seperti Israel atau seperti khilafah? Tidak. Yang didasarkan hukumnya pada kitab sucinya? Tidak. Nah, kutipan-kutipan perjanjian lama yang disampaikan kawan-kawan tadi, itu semua untuk kerajaan Israel yang bersifat teokrasi. Ya, ketika Yesus datang, Israel sudah di bawah pemerintahan Romawi. Mereka harus tunduk di situ. Itu bukti bahwa mereka sudah ditolak oleh Tuhan. Ya, kegagalan Israel sebagai negara teokrasi berada di bawah aturan dan hukum Tuhan. Itu buktinya mereka ditolak, dibuang ke Babel. Ya, kemudian dikembalikan sesuai dengan firman Tuhan, mereka tidak akan pernah jadi punya raja sampai Mesias datang kedua kali nanti di penghujung jadi hakim. Itulah dia menjadi raja selama-lamanya buat manusia yang percaya ya, sedangkan yang tidak percaya akan dihukum. Itu jelas. Jadi prinsipnya kerajaan Allah itu kerajaan yang sedang berasaskan hati nurani, roh yang baru, pikiran yang baru. Ya, nasionalisme orang Kristen taat pada aturan. Ya, taat pada norma-norma yang diberlakukan di dalam negara ini. Itu wajib. Siapapun orang Kristen yang melanggar aturan-aturan negara ini, itu adalah orang melawan Allah. Jelas tadi di Roma 13 dibacakan. Bukan hanya melawan pemerintah, tapi melawan Allah. Dan orang Kristen tidak disuruh mendirikan agama lagi, negara lagi berdasarkan agama Kristen. Tidak disuruh. Kegagalan Israel itu sudah jadi pelajaran. Ya, hati mereka jelas di Yesaya 58, Yesaya 53. Mereka menyebut Allah, Tuhan, menyembah di dalam baitnya segala macam, tapi keadilan, ya, hukum, ketaatan, belas kasihan tidak mereka lakukan, mereka dibuang. Nah, sekarang ya, kita bisa lihat ya di Indonesia sejak asas tunggal Pancasila diberlakukan, Muslim mengalami dilema loh. Itu ada dua pendapat, ada dua pemikiran. Ini yang saya mau tanya dari tadi. Bagaimana sebenarnya ajaran di dalam Al-Quran? Kenapa bisa ada dua persepsi seperti itu? Nah, apakah yang kalian tadi sebut nasionalisme itu justru mengarah kepada internasionalisme? Artinya ya bahwa ya semua nanti akan di bawah kepemimpinan oleh orang Islam semuanya, ya. Jadi seperti itu, dan hukum agama di dalam tertulis dalam kitab Quran itu yang diberlakukan. Bagi kami orang Kristen sudah tidak ada negara teokrasi, tak ada lagi, karena manusia itu selalu gagal, munafik. Ya, dia bisa korupsi sana sini korupsi. Mayoritas di sini orang Indonesia mayoritas memang Muslim, dan bisa dilihat juga mayoritas juga korupsi. Itu akibat juga dari mayoritas. Minoritas itu bukan jadi satu hal yang harus dibangga-banggakan, tetapi kita lihat karyanya sama-sama. Ya, orang sering kita mengidentifikasi, oh Belanda penjajah. Muhammad Hatta dan kawan-kawan ketika ditangkap Belanda, ada 3 orang Belanda menjadi pengacara mereka yang tidak dibayar. Mereka berjuang untuk Muhammad Hatta. Pembelaan yang mereka buat, yang mereka bantu buat kawan-kawan Muhammad Hatta sampaikan ke pemerintah Belanda, itu jadi suatu pembelaan yang luar biasa, disebut Indonesia menggugat. Disitulah kebangsaan Indonesia dan nasionalisme Indonesia semakin diperkuat.
dan semua mereka bebas. Mereka nggak dibayar, mereka orang Belanda. Kalau kita mau mencap orang, oh Belanda penjajah, kita lihat-lihat dulu, ya. Jadi kita jangan membuat satu primordialisme yang lebih kuat lagi di negara ini, ya, supaya nasionalisme kita yang dibangun. Nah, ini menjadi ujian buat kawan-kawan Muslim untuk menjelaskan dalam diskusi ini bagaimana ya ajaran kawan-kawan sehubungan dengan nasionalisme. Kalau kita jelas nasionalismenya itu taat pada pemerintah, karena pemerintah itu adalah wakil Allah. Kira-kira begitu dari saya. Mohon ditanggapi ya soal asas tunggal, soal pemberontakan, ya yang di Papua tadi itu coba dicek apa yang mereka perjuangkan dan dasar negara. Kalau mereka mendirikan negara, apakah negara berdasarkan teokrasi, berdasarkan kitab suci Bible? Tidak. Ya, tetapi yang berlandaskan agama berdasarkan yang saya sebut tadi, misalnya pemberontakan DITI, jelas mereka mengganti undang-undang dengan syariah Islam. Itu. Jadi dan itu saya juga harus akui sama seperti di Papua, ya banyak Kristen juga yang meninggal tentara ya untuk mengamankan melawan OPM, sama menumpas DITI juga banyak pasukan orang-orang Siliwangi ya yang betul-betul jadi korban. Jadi kita sebagai suatu bangsa sebenarnya terikat dengan nasib yang sama, perasaan yang sama. Cuma yang hal-hal yang bersifat primordialisme ini, kaufinisme yang melebih-lebihkan sesuatu, itu yang harus kita hilangkan. Nah, bagaimana di dalam ajaran Quran sendiri? Seperti itukah bahwa memang harus Muslim yang harus berkuasa? Ya, harus aturan itu yang diwujudkan gitu. Atau apakah undang-undang dasar kita ini sudah cukup? Asas Pancasila ini sudah cukup untuk menaungi semua agama yang ada di Indonesia ini. Begitu kira. Thank you. Iya, baik, makasih Bang. Sekarang saya mau menanggapi juga lanjutan dari apa yang disampaikan Bang Tom. Memang sudah seperti itu. Kita lihat begini, primordialisme itu selalu ditunjukkan oleh orang-orang yang mengatakan dirinya mayoritas. Anda harus paham itu, ya teman-teman Muslim. Primordialisme itu selalu ditampilkan oleh saudara-saudara kalian. Kenapa demikian? Karena mereka menganggap, oh pemimpin kami mayoritas Muslim, nggak ada yang akan bertindak atas perbuatan kami. Itu ada di dalam persepsi, dan kita lihat ya itu pun dilakukan. Dan sekarang coba kita ambil contoh kecilnya aja. Ketika gereja yang sudah berdiri ya sekian lama tahun ingin mengurus izinnya, tetapi tidak diberikan izin, lalu akhirnya dibawa bulldozer lalu diruntuhkan. Katanya gereja ini tidak punya IMB. Loh, orang ingin mengurus izin bertahun-tahun tidak diberikan izin, lalu pada akhirnya dirobohkan atas dasar tidak memiliki izin. Kan ini bodohnya minta ampun kan. Tetapi coba lihat ya, Anda datang ke NTT ini, Anda akan lihat bagaimana NTT ini menjadi kota yang sangat menghargai perbedaan. Meskipun mayoritas Kristen. Jam 4 atau jam 4 ya, biasa bunyi di masjid itu nggak ada yang merasa terganggu. Tetapi coba kita lihat daerah-daerah yang mayoritas Muslim. Kalau Anda mau berbicara merajut kebersamaan, ya, membangun negeri ini, apakah itu tindakan yang dikatakan bersifat nasionalis? Ketika orang sedang beribadah lalu ditegur. Nah, sekalipun Anda memakai alasan yang ya katanya mengganggu, ya saya rasa lebih mengganggu lagi suara-suara azan itu kalau saya mau menuntut hal yang sama. Tetapi karena berbicara atas kebersamaan, saya tidak menganggap itu sebagai suara yang mengganggu karena saya menghargai Anda, ya. Jadi tidak perlu ya membangun narasi-narasi yang seolah-olah harus begini, harus begitu, nggak perlu. Ya, saya sangat berharap ya teman-teman mau mengkritisi ya ajaran Kristen mana yang melanggar hak-hak asasi itu, nggak ada.
Nggak ada, semuanya berdasarkan kasih. Nah, ketika ajaran kasih itu diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dia akan diterima dimanapun. Mau berbicara tentang nasionalisme, dia akan menerima itu. Nggak ada yang menolak aturan atau hukum kasih itu, nggak ada. Nggak ada yang akan bertentangan dengan itu. Jadi kalau Anda mau berbicara hal-hal yang secara yang kita lihat secara kasat mata yang terjadi sekarang ini, saya malah mempertanyakan, ya kan? Cobalah kita lihat pemimpin-pemimpin bangsa ini, ya. Nah, saya juga ingin mengomentari mengenai yang tadi saudara katakan tentang umat Islam punya kontribusi dalam zakat atau apapun lah itu. Ya, saya mau tanya begini, ya. Dana-dana itu pun kan, coba saudara lihat, itu disumbangkan lagi kepada para calon haji yang ingin naik haji. Nggak ada dana-dana itu dialokasikan kepada orang-orang yang membangun gereja atau taruhlah sekolah Alkitab, nggak ada. Makanya negara itu, ya, itu kewajibannya itu mengurus warga negara tanpa melihat agama, golongan. Bukan sorga itu bukan kewajiban negara. Sorga itu tanggung jawab per individu. Nggak ada masa negara mengurus hal-hal yang seperti itu. Itu kritik sebenarnya, ya. Tetapi kalau kritik itu saudara-saudara pahami untuk membangun kebersamaan nasionalisme kita ke depan, itu bagus. Jadi jangan melihat itu sebagai kritikan yang merendahkan, tetapi harus terima itu sebagai hal yang membangun. Ya itu aja saya kira. Bang Heri, silakan mau tambahkan. Oke, jadi tentang apa yang dipertanyakan oleh si Slayer tadi di dalam kitab Ulangan, Slayer, kamu harus tahu bahwa Israel itu jauh sebelum Israel lahir, si Yakub yang dirubah namanya menjadi Israel, itu sudah Tuhan tetapkan kepada Abraham. Dan batasan-batasannya sudah ada, yaitu Mesir, Sungai Efrat. Itu sudah ada batasannya, Slayer. Jadi kalau Anda menyinggung itu mengkomparasi dengan Jazirah Arab diberikan kepada Muhammad, datanya mana? Oke. Lalu tentang apa yang terjadi kepada Israel, semua itu sudah Tuhan tetapkan bahwa itu akan terjadi, itu akan terpenuhi ketika Sang Mesias hadir, ya. Di dalam Kejadian 49 ayat 10 sudah cukup tegas dikatakan di sana bahwa Sang Mesias lah peraturan-peraturan apa makan minum apa tentang peperangan di situ itu terjadi ketika orang Israel itu keluar dari Mesir. Dalam perjalanan mau pulang ke tanah perjanjian, mereka dihadang. Jadi orang-orang Israel itu peperangannya bukan memerangi, tetapi mereka diperangi. Beda. Kalau narasinya Muhammad itu memerangi ya. Jadi beda konteks tentang sifat-sifat nasionalis. Nah, Israel pun itu dalam batasan-batasan yang Tuhan sudah tetapkan. Tidak lebih dari situ. Mereka tidak melewati lagi Sungai Mesir, Efrat tidak melewati lagi. Karena itu adalah batasan negeri yang Tuhan janjikan kepada mereka. Beda dengan Muhammad. Coba Anda telusuri sejarah Muhammad. Sejarah Islam. Menginvasi Islam itu sampai di mana? Sampai di Spanyol. Ya kan? Mana ada Tuhan Israel? Oh, ketika Israel sampai di tanah perjanjian, perangi ini Ethiopia, perangi ini Spanyol, perangi Italia, nggak ada. Justru ada yang Filistin datang memerangi mereka, jadi berperanglah mereka. Tetapi beda dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Sistem nasionalisme Allah dengan Hashem itu sangat berbeda jauh. Jadi Allah mengatakan kepada udah di waktu habis. Baik. Terima kasih Bang Herdi. Ini terakhir ya dari pihak Muslim. Setelah ini aku dulu kita boleh nggak? 5 menit. Closing statement. Oke, baik. Ya, silakan. yang soalnya tadi ada yang keputus, ya. Oke, silakan Bang Andar. Oke, saya mulai ya. Bismillah. Jadi sudah saya katakan ada satu pertanyaan yang tidak akan pernah terjawab oleh teman-teman Kristen, ya, yaitu di mana konsep nasionalisme yang diusung oleh Yesus, ya. Nah, karena kenapa? Konsep nasionalisme itu hanya diusung oleh Paulus dari Tarsus di dalam Roma 13 ayat 1 dan seterusnya. Sedangkan di dalam Islam sangat jelas, saudara. Quran surat
4 ayat ke-59, kemudian Quran surat 4 ayat ke-80, kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mar'il muslimi syam'a wa ta'atu fima ahabba wa kariha. Wajib bagi seorang muslim untuk selalu mendengarkan dan taat pada pemimpin dalam hal yang disukainya atau yang dibencinya. Sekarang kita lihat apa yang diajarkan Yesus ya. Yesus itu coba dibaca di dalam Matius 5 ayat ke-39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadamu pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Dan siapa yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan jangan menolak. Ingat, penjajah ini kan meminta, merampas hak-hak kita. Nah, kalau konsep yang diusung di dalam Matius 5 ayat ke-39 sampai 42 diterapkan, ya wajar kalau kita tidak akan pernah merdeka, saudara. Kemudian, karena Yesus tidak mampu berjuang, ya, yang ada hanyalah bentuk penyerahan, bentuk keputusasaan, makalah muncul Matius 5 ayat ke-9 sampai 42. Kemudian Yesus setelah itu barulah membuat sebuah perumpamaan. Karena kesalahan ini yaitu Lukas 19 ayat ke-27, yaitu tentang perumpamaan seorang raja yang didisbahkan kepada dirinya sehingga kenapa dia ditangkap karena ada teridentifikasi dia berbuat makar, saudara. Kemudian saya ingin menyampaikan, saudara, di dalam Matius 28 ayat ke-19, baptislah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat yang pertama. Di dalam Islam sangat jelas, konsep la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Quran surat Al-Baqarah ayat 2556. Ya, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan di dalam memeluk agama Islam. Yang benar telah nampak kebenarannya, yang sesat telah nampak kesesatannya. Yang saya ingin tanyakan kembali, ya saudara, adalah di mana, ini tolong dijawab ya, jangan berasumsi tapi tunjukkan ayatnya. Di mana Yesus mengajarkan konsep nasionalisme? Al-Quran, hadis jelas banyak. Quran surat 4, 59, 80, dan kemudian hadis-hadis sahih lainnya. Bahkan ada slogan yang sangat familiar, masyhur, hubul waton minal iman, mencintai bangsa adalah bagian dari keimanan. Sekarang tunjukkan kepada saya, di mana? Karena kenapa saya berulang kali mengatakan ini, saudara? Dari tadi ditanya A, dijawab B, gak nyambung. Jaka sembung bawa golok, gak nyambung, bobok, kayak. Di mana Yesus mengajarkan nasionalisme? Ayatnya mana? Injil Markus mana? Markus mana? Lukas mana? Yohanes mana? Jangan jauh pakai Roma. Roma ini buatan si Paulus, bukan perkataan Yesus. Itu saja pertanyaan saya. Tolong dijawab. Karena ajaran Yesus justru bertentangan dengan konstitusi yang ada di negara kita. Terima kasih. Tolong dijawab ya. Jangan ngacir. Terima kasih. Iya. Gurunda afwan ya. Aku gini duluan biar Gurunda nanti bagian penghabisan. Nah ini gini, pertama itu tadi siapa yang ngomong ya? Herdi nanti dulu. Herdi itu perkara mudah. Piece of cake Herdi itu. Yang gue pengen kasih lihat itu ini loh. Tadi mengenai taat pada aturan ya. Oke, taat pada aturan. Tolong di pause dulu, kita kasih paham ini. Tadi kita udah kasih lihat nih ya, ini panglima tertinggi. Ini masih ada presidennya. Presidennya nanti kita bahas. So, taat pada aturan kan ya? Taat pada aturan nih, gue kasih paham loh. Taat pada aturan. Gue akan buka ini. Bentar. Kayaknya udah ada di search deh. Nah ini ya. Nah ini. Aduh, udah keluar suaranya. Itu tetap di pause ya bentar. Gue belum mulai. Gue buka dulu. Bahkan buka ke sini. Terus kita ke sini. Namun jatuh. Nah ini ya. Nih pahami. Belanda lebih memilih orang Maluku daripada orang Jawa.
Gak dengerin baik-baik ya. Ini CC-nya gue nyalain. Harga rempah-rempah di dunia dan tidak adanya lapangan kerja menyebabkan banyak orang Maluku berbondong-bondong mendaftar menjadi tentara KNIL. Pada umumnya, para petinggi KNIL adalah orang-orang Belanda, namun para prajuritnya direkrut dari orang pribumi. Pemerintah kolonial Belanda memang menginginkan orang-orang Ambon Kristen menjadi kekuatan utama di tubuh KNIL. Menginginkan orang Ambon apa? Orang Ambon Tritungs untuk menjadi apa? Menjadi kekuatan utama. Taat pada aturan loh. Kita lanjut lagi. Sebagai upaya untuk mengurangi dominasi orang-orang Jawa yang dianggap tidak dapat dipercaya mengingat banyaknya terjadi pemberontakan dengan memberikan gaji. Nah, dipahami ya. Untuk menggantikan orang-orang Jawa. Kenapa? Karena orang-orang Jawa memberontak terhadap penjajah. Berbeda dengan para Tritungs. Itu pahami. Lagi kita lanjut. Yang lebih besar dari orang-orang Jawa dan sekolah khusus untuk anak-anak tentara Ambon. Akhirnya Ambon KNIL menduduki posisi terbanyak kedua dibanding tentara pribumi lain seperti Jawa. Mereka juga dianggap sebagai tentara pribumi yang terbaik dan dianggap sebagai anak emas pemerintah kolonial karena keberhasilan mereka dalam membantu menaklukkan Nusantara. Kesamaan agama dengan para penjajah, pemberian upah yang lebih tinggi daripada KNIL lain, dan penyediaan War, meledak nggak lo? Kesamaan agama dengan penjajah dalam apa? Menaklukkan Nusantara. Taat pada aturan kan? Nah ini lu terima. Lu terima tuh. Lu mau bilang nasionalis kayak gimana ketika ada dua pemerintahan yang sah? Bukan. Ada pemerintahan yang lain yang menandingi pemerintahan yang sah. Apa yang akan lu lakukan? Lu akan milih agama, Tritung. Jangan naif. Jangan naif di depan Muslim. Sejarah sudah membuktikan karakter nggak akan berubah. Sekarang kita lanjut nih. OPM itu punya presiden. Nih, gua ketik di sini ya. Masih kelihatan ya? Presiden masih. OPM Papua. Lu pahamin. Nih, siapa nih namanya nih? Jacob Hendrik Prey. Nah, ini lu taati nih pemerintah. Makanya jangan sok-sok nasionalis kalau misalnya memang Tuhanmu tidak mengajarkan apa itu arti nasionalis, apa itu mentaati pemerintahan yang sah. Karena kalau misalnya sudah ada dua ditandingkan, maka lu akan memilih agama, Tritung. Lu nggak bisa bertakia Korintus lagi di sini. Selamat datang di kebenaran. Sakit memang. Kalau dalam Islam udah jelas, perjanjian disepakati, kita nggak boleh mengkhianati. Pancasila ini adalah kesepakatan, sama seperti perjanjian Hudaibiyah. Nggak pernah Muslim mengkhianati perjanjian. Itu intinya tuh di situ. Kalian nggak begitu. Kenapa? Karena Yesus cuma 3 tahun datang di sini ngasih perumpamaan-perumpamaan yang ditafsir sendiri-sendiri, sehingga ada 55.000 denom yang mempunyai penafsiran bagaimana Yesus berumpama. Enak nggak? Enak lah. Dan OPM salah satu yang menggunakan perumpamaan Yesus. Ayat yang dibawa apa? Matius 22 ayat 14. Lu nggak bisa bertakia Korintus lagi di sini gitu. Terus tadi juga korupsi. Woi, yang kemarin di penjara itu Juliari Batubara itu Tritungs itu. 12 tahun. Dana bansos dikorupsi. Jedor, selamat datang di kebenaran. Jadi, aduh. Lu, susah emang. Udah susah nih, gimana coba? Lu mau gimana lagi? Mau seberapa lagi gua guncang keimanan lu dengan faktual yang ada gitu. Nih terus apa lagi yang akan gua bahas? Berikan itu pada kaisar, OPM itu punya kaisar yang namanya tadi Jacob. Sekarang yang membingungkan begini, tadi pertanyaan dari Kanda, terus yang kedua sekarang kenapa lu berjuang pada kemerdekaan gitu? Apa dalilnya? Padahal pemerintahan yang sah menurut keimanan Tritungs itu ya Belanda. Udah bener yang dilakukan oleh Tritungs yang lahir di Ambon. Udah paling bener itu. Dan Presiden OPM, para tentara-tentaranya pun menjalankan apa yang diperintahkan Yesus taat pada kaisar. Kaisarnya siapa? Lagi-lagi Jacob Hendrik Prey. Coba, bingung kan lu kalau misalnya udah dibawa ke negaraan? Itulah kenapa kalian itu agamanya nggak lengkap. Hukum nikah nggak punya, hukum bernegara nggak punya. Jangan protes dengan Muslim. Itulah kenapa kalian datang pertengahan, kami datang terakhir. Penyempurna, memberikan batasan mana yang salah, mana yang benar, mana yang halal, mana yang haram. Nggak punya itu diem, ngikut sama kita. Sekarang Herdi, lu terakhir. Biar gue tatar sekalian. Gue kasih apa namanya?
Gua kasih pelajaran kalian semua di sini. Oh iya tadi ya, bentar. Nah, ini pahami nih. Abraham itu dijanjikan tanah. Lu kira itu tanah kosong semua? Ini pahami, ini udah ada kebudayaan nih. Ada Assyria di sini zaman Abraham, ada apa lagi? Ponesia, ada Palestina. Ini mau dikemanain sama Tuhan lu? Sama Tuhan yang tidak menganggap lu. Woi. Zaman Musa berkembang lagi, ada 7 bangsa yang kuat di Israel. Dilenyapin sama Tuhan, gak punya salah apa-apa. Ini perjanjian Tuhan. Kalau lu nggak bahas yang Islam, nggak akan gua bahas yang ini. Karena kalau misalnya udah Tuhan bertitah begitu, ya begitulah yang akan terjadi. Kenapa diusirin? Karena mereka kafir musyrik, menyembah Tuhan yang banyak seperti yang kalian lakukan. Jadi selamat datang di kebenaran. Kalau misalnya memang kalian menyembah Tuhan yang banyak seperti bangsa-bangsa yang ada di Ulangan 7 dan juga di map ini, ya lu akan diusir oleh Tuhan. Yang dekretnya dikeluarkan melalui nabi-nabinya, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang di kebenaran, tafadol gurunda kami. Baik, ya jadi tadi sahabat kita ada yang mengatakan bahwa di daerah-daerah mayoritas Muslim katanya itu tidak seperti di NTT ya, nasionalis tapi Anda mengangkat dan mengunggulkan satu wilayah, itu tidak nasionalis itu namanya. Kemudian seakan-akan Anda mengatakan bahwa di wilayah-wilayah mayoritas Islam, non-Islam atau Kristen itu diperlakukan tidak adil. Itu fitnah itu, ya, itu yang pertama. Kemudian fitnah yang kedua, Anda mengatakan bahwa ada oknum atau ada kekuatan yang kemudian Anda sebutkan sebagai bobrok kata Anda hanya karena tidak diberikan izin gereja, tidak diberikan IMB dan seterusnya. Yang jadi pertanyaan yang Anda katakan bobrok itu siapa? Siapa lagi kalau bukan pemerintahan kan? Nah, nggak mungkin masyarakat di situ yang Anda katakan bobrok, tapi pemerintah. Karena berkaitan dengan izin itu pemerintah. Gugur sudah nasionalis yang Anda perjuangkan malam ini. Karena memang nggak ada ajaran nasionalis dalam agama Anda. Kemudian, ketika Anda mengatakan dana haji, ya, dana haji itu tidak ada manfaatnya bagi Indonesia, hanya untuk orang-orang jemaah haji. Anda lupa bagaimana kemudian dana haji itu dipakai untuk infrastruktur untuk negara kita. Dan itu tidak milih-milih agama. Jangan lewat jalan ini karena kalian bukan Islam. Tidak ada itu. Kemudian untuk Bang Herdi, ya, kalau Anda bercerita tentang perang, ingat di dalam Ulangan 34 ayat 10. Tidak ada lagi nabi yang akan diutus dari Bani Israel yang sama seperti Musa. Lalu kemudian di dalam Ulangan 18, Allah justru menjanjikan akan datangnya sosok nabi yang sama seperti Musa. Dalam hal segala sesuatu yang terkait terhadap kekuasaan, mujizat yang Musa perlihatkan kepada Bani Israel. Nah, endingnya di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 22 sampai ayat 26. Di situ ada sosok nabi yang akan bangkit sama seperti Musa. Siapapun yang tidak mendengarkan perkataan nabi tersebut akan dibasmi ya dari bangsa yang ada di sekelilingnya. Itu kitab Anda yang menubuatkan itu, dan itu tidak mungkin Yesus, tidak mungkin. Itu mustahil Yesus yang menggenapi itu. Karena kenapa? Yesus itu tidak bisa memperjuangkan ya nasionalisme untuk Yerusalem, untuk tanah Yudea, nggak bisa memperjuangkan harkat ibunya saja nggak bisa di tengah-tengah Bani Israel. Jadi nggak mungkin nasionalisme itu ada di Anda. Ketika Anda mengatakan kami tidak nasional dalam arti kata berdasarkan agama kami hanya ikut kepada pemerintah. Iya memang, karena memang tidak ada dasarnya di dalam agama kalian. Nggak ada ajaran untuk menjadi pengikut nasionalisme itu kayak mana, nggak ada. Tidak ada dasarnya. Makanya ketika kami tanya, mana bukti nasionalisme dari agama Anda? Anda tidak bisa menunjukkan itu. Karena memang dasarnya tidak ada dalam agama saudara. Ya, hanya ada kasihi musuhmu. Ketika datang penjajah, apa yang Anda lakukan? Mengasihi musuh. Kalau tidak, Anda menyalahi aturan main. Ya, terkait dengan penjajahan pemberontakan DITI yang kemudian disebut DITI. Ya, nanti Anda belajar kenapa kemudian ada penolakan terhadap perjanjian Renville yang ada di Jawa Barat. Itu penyebabnya terjadi adanya pemberontakan yang kemudian disebut DITI. Bagaimana penolakan dihapusnya Provinsi Aceh dan digabungkan ke wilayah Sumatera Utara. Itu juga yang menyebabkan pemberontakan pada masa itu. Banyak hal yang perlu sahabat Kristen ini pelajari supaya kita menjadi erat persaudaraannya sebagai anak sebangsa dan setanah air. Demikian. Baik, terima kasih. Satu lagi bentar. 2 detik. Itu yang tadi mana itu terhitung Kupang tuh. Woi, jangan lupa lu kerusuhan Kupang, woi. Berapa masjid punya kami dibakar? Sok toleransi di mari. Kayak lupa aja sejarah lu. Oke, baik.
Baik, akhirnya. Baik, Terima kasih. sudah. Ya, terima kasih teman-teman Muslim yang sudah memberikan pemaparan. Gak terasa ya kita sudah sampai di penghujung waktu. Silakan waktu 15 menit dipergunakan untuk kedua masing-masing narasumber ya, masing-masing pihak Kristen dan Islam dalam memberikan closing statement ya. Dan jika kalau dirasa cukup waktunya nanti bisa sekaligus menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan dari masing-masing pihak. Silakan disetting waktunya. Ya, silakan dari saudara-saudara kita yang dari Kristen untuk memberikan closing statement. Waktu dimulai ketika teman-teman berbicara. Silakan Bro Daniel atau Bro Herdi. Oke bro ya. Saya mau jawab tentang si Slayer tadi. Slayer, Tuhan sudah menetapkan bangsa Israel Sungai Efrat. Tidak melebihi itu. Tuhan tidak lagi memerintahkan Israel perangilah Spanyol, perangilah Itali, perangilah Ethiopia. Enggak ada. Jadi ketetapan Tuhan, Israel patuh dalam ketetapan itu. Berbeda dengan ini dengan konteks Allah Subhanahu wa taala. Beda jauh. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan bumi, saya sudah bawa dalil di awal, bumi ini adalah milik Muhammad. Ya kan? Jadi Muhammad memerangi orang seisi bumi ini. Jadi si Nandar bawa data tadi, Nandar, itu data kapan? Itu data Muhammad belum punya pasukan. Anda cross check dulu. Muhammad belum punya pasukan. Ya melo dia, betul bro. Mengalah. Tapi ketika dia sudah punya pasukan, selesai sudah orang-orang. Kamu tidak tunduk. Ya, harta dan nyawamu melayang. Ya, ini kita berbicara tentang nasionalisme ya. Tadi saya sudah bawakan bahwa rasa nasionalis yang sudah Muhammad ajarkan ketika dia membangun atau membuat suatu ketetapan dalam Piagam Madinah. Anda harus ingat lagi, Piagam Madinah itu intinya adalah tentang toleransi. Tetapi Muhammad apa yang dia lakukan? Ayo kita buka. Oke, kita buka ya. Di dalam hadis sahih. Nah, di sini kita buka hadis sahih Abu Daud. Hadis Abu Daud ya, 2607. Kita buka apa yang Muhammad lakukan. Siapa yang melanggar Piagam Madinah? Muhammad ya mengalahkan orang-orang Quraisy pada waktu perang Badar. Nanti saya jelaskan latar belakang peperangan Quraisy, perang Badar. Datang telah Madinah, beliau mengumpulkan orang Yahudi, Bani Kainuka di pasar. Ya kan? Di pasar. Dikumpul. Kemudian Muhammad berkata, ini nasionalis ajaran Muhammad. Kalian dengar baik-baik. Wahai orang-orang Yahudi, masuklah Islam sebelum kalian tertimpa seperti apa yang menimpa orang Quraisy. Ini nasionalis yang diajarkan oleh Muhammad. Ya, kalian harus tahu, jangan tutup mata akan itu. Tentang Bani Quraisy, ya, tentang Bani Quraisy, kita lihat di sini ya. Kita pakai data Quran, ya. Kita pakai data Quran. Dalam surah 6 ayat 108, ayat 108, ini sejarah permusuhan Quraisy dengan Muhammad. Jadi, asal muasalnya itu karena Muhammad. Muhammad itu berdakwah dengan cara menghina, menghujat sesembahan orang Quraisy. Orang Quraisy tersinggung. Bahkan orang Quraisy meminta kepada pamannya Muhammad, Abu Talib, untuk memperingati Muhammad, jangan begitu, jangan suka menghina. Nih di sini Abu Darasak berkata, memberitahu bahwa kami berkata dahulu kaum muslimin, ingat dahulu kaum muslimin, ya kaum muslimin di sini kaum muslimin memaki berhala-berhala kaum kafir. Jadi dakwah Muhammad, ya Anda tahu, harus tahu, yaitu menghina. Dia memaki berhala orang kaum kafir. Itu dakwaan Muhammad, dakwah bukan dakwaan. Dakwah Muhammad itu menghina. Nah, oke, kita buka lagi ya. Bukan hanya Quraisy yang dihina, tetapi Yahudi Nasrani juga dihina terang-terangan oleh Muhammad. Di dalam tafsir Jalalain juga sama seperti itu, ya.
Nanti panjang waktunya bro, ya yang penting sudah tahu, sudah cukup buktinya bahwa Muhammad itu dakwanya itu menghina, itu pemicu perang Badar. Bahkan ya di dalam Ibnu Katsir ini cukup Ibnu Katsir ini cukup jelas dikatakan di sini, nanti dibaca sendiri bahwa orang-orang Quraisy datang menemui Abu Talib untuk memperingati Muhammad supaya jangan menghina lagi sesembahan mereka. Karena Muhammad dan orang-orang Quraisy ini satu suku, satu Tuhan. Satu Tuhan mereka apa? Baal dulunya, ya kan? Muhammad kan ada orang Quraisy penyembah berhala, dia murtad, menikah secara Nasrani, lalu murtad lagi, menikah menjadi Islam, mendirikan Islam. Itu sejarahnya. Anda tidak bisa menolak itu. Lalu kita buka lagi ke dalam Sirah Nabawiyah. Ya. Muhammad itu menghina terang-terangan orang Yahudi dan Nasrani. Nah, ini adalah metode nasionalis yang diajarkan oleh Muhammad. Seperti ini ternyata cara nasionalis yang Muhammad ajarkan kepada setiap Islam, ya. Ingat, Muhammad itu adalah tauladan. Di dalam Quran, semua sikap tindak tanduk Muhammad adalah tauladan, ya. Harus dicontohkan. Mau tidak mau Anda harus contoh. Anda tidak mencontohkan itu neraka bagian Anda. Kata Muhammad, bukan saya. Oke, kita buka Sirah Nabawiyah nomor 230 ya. Oke. Sorry, cukup bentar ya. Oke, nah. Oke ya, bentar saya balikin dulu ya. Oke. Ini, aduh. Halo, bentar ya. Aduh. Halo, bentar bro. Sorry, tadi sih salah tekan ya. Oke. Kita, ya, oke. Oke, ini dia. Bisa nampak di layar kan? Nah, Muhammad di sini, halo, suara saya bisa didengar? Saya bisa, Bang Heri, silakan. Oke. Muhammad di sini terang-terangan menghina orang Yahudi dan Nasrani, ya. Muhammad mengatakan barang siapa ingin menyembah sesuatu selain Allah, maka orang yang menyembahnya akan bersama dengan sesembahannya. Sesungguhnya mereka itu menyembah setan-setan. Inilah yang kalian anggap seorang nasionalis ngomongnya begini. Ya, kalau menurut saya sih mungkin Anda perlu mengkaji lagi tutur kata seorang nasionalis itu seperti apa adanya. Ya, ini jelas-jelas mencari permasalahan, mencari permusuhan, memantik permusuhan. Jelas ini Muhammad. Makanya orang-orang Quraisy itu berkata di dalam Sirah Nabawiyah nomor 170, ya, kami tidak pernah, orang-orang Quraisy berkata, kami tidak pernah menemukan permasalahan yang seberat ini sebelumnya. Artinya Muhammad itu masalah buat mereka. Karena Muhammad itu tidak mau ada perbedaan, dia maunya satu. Itu yang kalian sebut nasionalis. Ya, kawan-kawan yang lain silakan mau tambahkan. Halo? Kalau enggak, Bro Daniel? Bro Tom? Halo? Halo, ya. Aku tambahin ya. Israel, ya, diberi Tuhan tempat di tanah Kanaan dengan posisi tadi perbatasan antar dari Dan sampai Berseba itu memang diperuntukkan untuk Israel dari sejak awal. Tidak hanya Israel sebenarnya, ya. Kalau kita lihat dalam kitab Yesaya, orang Kaftor itu dari daerah Siprus ya, dia itu dipimpin Tuhan untuk menduduki daerah pesisir, itu yang disebut orang Filistin. Satu episode lagi terakhir ini. Jadi sendirilah. Kenapa? Jadi Tuhan sendirilah yang memimpin orang Kaftor dari Kitim untuk memberikan daerah pesisir pantai yang disebut Filistin itu, bangsa Filistin. Begitu juga untuk Amon, Moab. Begitu juga untuk pegunungan Seir diberikan kepada Edom. Jadi memang Tuhan sudah mengatur kedudukan bangsa-bangsa itu di zaman dulu seperti itu. Nah, orang-orang yang tinggal di Kanaan itu, ya memang mereka
orang-orang yang sudah sangat jahat di mata Tuhan. Makanya orang Kaftor juga menaklukkan mereka, orang Edom juga menaklukkan mereka dan mengambil. Jadi baca baik-baik itu Alkitab ya. Nah terus tentara Knil itu tidak hanya orang Ambon, kawan, orang Jawa banyak, orang-orang suku-suku Indonesia. Ya, Presiden kita Soeharto, Jenderal besar kita Nasution itu Knil. Ya, semua itu lulusan Knil. Ya, makanya ketika pendirian TKR, ya, kemudian jadi TNI, itu sempat ada satu kecemburuan antara lulusan Knil dan lulusan PETA. Ya, jadi orang Indonesia juga dulu sempat jadi tentara Jepang, PETA, Heiyo dan segala macam. Bukan mereka kurang nasionalisme, dan itu tidak ada masalah agama-agama di bawah situ. Ada yang Muslim, ada yang Islam, jadi PETA, ada yang Knil dan sebagainya. Itu kondisinya. Jadi sejarah itu dibaca dengan baik, dibaca dengan teliti. Ya, kemudian kita menyatukan visi ke depan sebagai bangsa yang tertindas, bangsa yang dijajah, kita bentuklah negara Indonesia. Sumpah Pemuda lahir, proklamasi lahir, dan kita konsisten dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu intinya. Nah, kekristenan itu jelas, tunduklah pada pemerintah, itu nasionalisme. Artinya kamu tunduk. Nah, di dalam ayat Alkitab juga, usahakanlah kebaikan, kemakmuran di mana kamu berada. Ya, karena tidak secara kebetulan orang Kristen itu lahir di bumi Indonesia. Begitu. Matius 5, jadilah garam dan terang dunia. Ya. Jadi semua itu nasionalisme yang ditanamkan oleh Yesus, pengajaran Yesus diteruskan oleh rasul-rasulnya termasuk Rasul Paulus. Jadi jangan disalahgunakan, jangan Alkitab itu ditafsirkan sembrono, dibaca baik-baik. Ya. Nah, jelas tadi pemberontakan yang saya sebut itu berbeda ideologi yang dia bawa dan ingin mengganti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nasionalisme yang kawan-kawan sebut sebagai nasionalisme itu apa sih sebenarnya? Ya, apakah itu berhubungan dengan pan-Islam? Ya, artinya harus pemimpin Islam dan harus negara Islam atau bagaimana? Gitu. Karena ketika asas tunggal Pancasila ya ditetapkan di Indonesia saja terjadi dilema ya, ada yang pro dan kontra ya di kawan-kawan Muslim gitu ya. Jadi berarti ada penafsiran terhadap ayat-ayat yang perlu kawan-kawan jelaskan, ya. Perlu kawan-kawan sampaikan di sini. Gitu. Kita juga bisa, mengerti, memahami, begini, gitu ya ajarannya. Nah ini yang perlu dijelaskan. Ya soal OPM, lihat dasar perjuangannya apa, dasar pendirian negaranya apa. Ada nggak dia mau tetapkan syariah Kristen? Tidak ada syariah Yesus itu, tidak ada. Syariah Yesus itu kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, apa yang ingin kau diperlakukan bagaimana, lakukan juga buat orang lain seperti itu. Jadi itu syariah Yesus. Tidak ada hukum yang melawan itu. Roma 13 tadi jelas. Yesus juga bilang yang melawan itu. Ya, jadi taat pada pemerintah, berkarya jadi terang dan garam dunia, itu jelas ajaran Yesus. Ya, dan itu harus dilakukan oleh setiap orang Kristen di bumi Indonesia ini yang menjadi warga negara Indonesia. Ya, sejarah itu panjang, ada lika-likunya, ada prosesnya. Ya, kebangkitan nasional itu 28 Oktober 1928. Proklamasi 1945. Ya, ke belakangnya itu juga adalah sejarah awal, cikal bakalnya nanti kita akhirnya bersatu. Ada kerajaan-kerajaan yang terpisah satu sama lain, bahkan sering berperang satu sama lain, bahkan satu tahta kerajaan saja saling berebut kursi, ya pemerintahan untuk jadi naik jadi raja. Di situlah penjajah masuk. Ada yang minta dukungan penjajah Belanda, gitu ya. Nah, sikap-sikap primordialisme itu kelihatan sekali gitu. Ini Knil, berarti dia ini tidak ditelisik secara mendalam. Ya, orang Belanda udah pasti penjajah. Padahal banyak sekali dukungan juga orang-orang Belanda terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ya, bahkan negara India yang jelas-jelas beragama Hindu itu yang pertama mengakui kemerdekaan Indonesia, gitu. Jadi
memang kita tidak bisa bersikap primordialisme begitu. Kalau kita mau benar-benar nasionalis, itu harus kita benar-benar paham membedakan itu. Kecuali nasionalisme yang kawan-kawan sebut di sini, pemahamannya berbeda, konsepnya berbeda. Makanya saya tanyakan dari tadi, apakah nasionalisme yang kawan-kawan sebut di sini berhubungan dengan pan-Islam yang sering dikumandangkan di luar negeri sana dan sebagainya, atau bagaimana? Nah, bagaimana sebenarnya ajaran Islam sendiri di dalam Quran dan hadis sehubungan dengan itu, supaya kita paham, gitu kawan-kawan. Oke, lanjut, Bro Daniel, masih ada waktu. Ya, waktu habis. Waktu habis. Oke, baik. Sudah ada lagi ya, perlu tambahin ya. Dan waktunya juga sudah mepet ini, teman-teman dari Kristen. Silakan di reset waktunya, Bang Fauji. Ya, silakan. Bunda Zuma atau siapa yang mulai untuk closing statement? Aku ya. Ini cooling down. Berunda, boleh? Karena? Iya, silakan. Iya, alhamdulillah. Oh ya, Gurunda, mohon maaf ya tadi aku duluan tadi. Enggak apa-apa. Bentar. Iya, lanjut. Ke ini dulu. Tunggu ya timernya. Kita ya bahas yang mana dulu ya? Kayaknya yang Kernil dulu enak deh. Bentar ya, kita share dulu video. Ini My Brother Tom ini kayaknya kurang paham dari video yang gue bawakan tadi deh. Kita putar lagi ya. Sampai ngerti kita putar. Nah, kita putar dari 047 di sini. Bentar ya. Tuh. Screen nyala. Iya, ini kita putar. Ini dipahami kenapa apa perbedaannya Tritung dengan orang-orang pribumi. Pahami ya perbedaannya. Jatuhnya harga rempah-rempah di dunia dan tidak adanya lapangan kerja menyebabkan banyak orang Maluku berbondong-bondong mendaftar menjadi tentara KNIL. Pada umumnya, para petinggi KNIL adalah orang-orang Belanda, namun para prajuritnya direkrut dari orang pribumi. Pemerintah kolonial Belanda memang menginginkan orang-orang Ambon Kristen menjadi kekuatan utama di tubuh KNIL sebagai upaya untuk mengurangi dominasi orang-orang Jawa yang dianggap tidak dapat dipercaya mengingat banyaknya terjadi pemberontakan. Nah, itu ya dipahami, Bre. Dipahami. Kalau misalnya pribumi yang Jawa itu banyak pemberontakan di dalam KNIL. Tapi kalau Tritung Ambon ini mereka sangat hormat dan tunduk pada Belanda. Itu perbedaannya. Banyak ya banyak. Cuma kalau untuk pribumi yang Muslim terutama ini, mereka akan memberontak pada penjajah. Tritung enggak. Dipahami ya, Pak Bre? Dipahami ini loh. Nih, nanti kita kalau lanjut lagi. Dengan memberikan gaji yang lebih besar dari orang-orang Jawa dan sekolah khusus untuk anak-anak tentara Ambon, akhirnya Ambon KNIL. Nah, paham ya? Ini ada terjadi ketimpangan gitu. Dikasih pendidikan yang lebih, dikasih gaji yang lebih para Tritung sini. Gitu loh. Selamat datang di kebenaran, Maibre. Jadi lu jangan menyamakan Tritung dengan pribumi. Beda. Penjajah lebih sayang pada Tritung. Karena apa? Kita perhatiin. Menduduki posisi terbanyak kedua dibanding tentara pribumi lain seperti Jawa. Mereka juga dianggap sebagai tentara pribumi yang terbaik dan dianggap sebagai anak emas pemerintah kolonial karena keberhasilan mereka dalam membantu menaklukkan Nusantara. Kesamaan agama dengan para penjajah, pemberian upah yang lebih tinggi daripada KNIL lain, dan penyediaan fasilitas. Nah, enak nggak kenyataan yang ada? Menaklukkan Nusantara karena kesamaan agama. Gitu loh. Makanya data itu jangan cari picking, didengerin dengan maksimal. Gitu. Sehingga takia Korintus kalian mental lagi. Mental semua udah runtuh gitu. Jadi jangan disama-samain ketika masuk ke KNIL nih antara pribumi dengan Tritung. Beda. Tujuannya, motivasinya dan perlakuannya beda. Lu jangan nyamain, nggak ada yang sama.
Itu pertama. Nah sekarang terus ini yang menyebabkan dilema yang lu maksud, my bre. Di sini yang menyebabkan dilema yang lu maksud. Kenapa bisa dilema? Karena antara OPM dan NKRI, ajaran Yesus melalui siapa yang akan lu ikuti? Jedwar, bingung kalian. Dalam Islam udah paling benar ini, ada pembedanya gitu. Kalau yang zolim ditinggalkan, pilih yang alim. Kalian apa? Apa pembedanya? Dua-duanya sama punya presiden. Yang satu si John itu, yang satu lagi Pak Jokowi. Coba, dua-duanya punya wilayah. Yang satu tapi muslim, yang satu lagi membawakan Matius 22 ayat 14. Ayo. Sama-sama sah di mata Yesus. Bingung kan kalian? Iyalah. Kenapa? Karena kalian gak punya syariat seperti yang lu akui tadi. Thank you kalau lu udah mengakui. Inilah pembeda antara kami dan kalian. Makanya penyempurna itu Islam. Tritungs ini adalah pendistorsi dari hukum-hukum Yahudi, pendistorsi kalian itu. Terus Yesus gak bawa hukum agama. Terus kenapa kalian Tritungs gegabah ingin memerintah? Dan kenapa kalian juga menolak pemerintahan Muslim di wilayahnya Tritungs? Kenapa coba? Padahal kalian harusnya taat pada pemerintah. Tapi kok ada yang menolak di mayoritas-mayoritas? Sampai terjadi ketika Muslim sedang sholat Id di Tolikara dilempari batu. Tahun 2015 gue masih ingat. Apa coba? Mau takia kemana lagi kalian? Nah itu ya. Terus semua yang diusir itu karena berlaku jahat di mata Tuhan. Betul. Sama seperti Yahudi dan Nasoro yang jahat di mata Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena musyrik. Musyrik kalian itu. Menyembah sesuatu lebih dari satu malah. Manusia aja kalau misalnya pribadinya ganda udah kelainan. Apalagi Tuhan. Gitu loh. Nah, terus ini kita kasih paham lagi ya, kita kasih paham lagi di sini. Ini bentar, akan gua share screen. Kelihatan nggak share screen-nya? Iya. Ya, ini ya dua Tawarik 5 ayat 15 nih. Ini sekarang ke Herdi nih. Ini Herdi, aduh lu tuh biblos tuh buta banget Herdi. Sangat-sangat buta sekali. Ini menyedihkan ya. Nah, ini pahamin nih 2 Tawarik. Nih, ini 2 Tawarik 15, lu lihat nih ya ayat-ayatnya. Nah ini ya, lu pahami nih, setiap orang baik anak-anak, orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan, ilah Israel harus dihukum mati, jedwar, meledak semua keimanan kalian. Lu baca dari perikop pertama nih di 2-3 nih ya. Ini adalah untuk bangsa-bangsa. Ini untuk semua bangsa lah pokoknya. Bentar, ini gua nggak sempat waktunya. Nah, bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota karena ilah mengacaukan mereka dengan berbagai kesesakan gitu. Ya emang Tuhan lu emang doyan perang, ya itulah. Tuhan lu doyan perang Tritungs. Mau Tuhan Bapaknya atau Tuhan Anak yang nggak bawa damai dan membawa pertentangan, ataupun Roh Kudusnya gitu yang menghembusi bisikan-bisikan kudus terhadap Tritungs kadrun radikal OPM ini. Belum nanti ditambah Yeremia 48 ayat 10, jangan dihalangi kalau pedangnya Tuhan akan menumpahkan darah. Belum nanti Lukas 14 ayat 23 sampai 24, semua orang harus dipaksa masuk ke rumahku. Ini ayat-ayat kolonialisme. Ayat-ayat kolonialisme. Nah, tolong kasih paham Tritungs penghujat yang ada di live komennya Zang, karena gue sangat berterima kasih sekali kepada Bro Tom dan juga Bro Daniel yang masih mencintai NKRI. Sekian dari Penatua, selamat datang di kebenaran. Tafadhol gurunda kami. Baik, sedikit ya dari saya. Jadi kita sudah mengungkap segalanya sebenarnya pada malam hari ini. Di sesi perdebatan ini kita seakan disuguhkan seorang preman yang sudah pensiun, begitu sudah tua, sudah tidak berdaya, kemudian balik menasihati anak-anaknya. Yang tadinya pembunuh, pencuri, perampok, karena udah tua, udah pensiun, balik nasihati kita. Jangan melakukan itu, jangan melakukan itu tidak baik. Dan itu nasihatnya bagus. Begini, kami umat Islam secara nasionalisme itu tidak bisa dipisahkan dengan NKRI. Kenapa? Karena Pancasila itu berdasarkan Al-Quran. Sila pertama, Al-Ikhlas, Al-Baqarah ayat 163. Sila kedua, Al-Ma'idah ayat 8. Sila ketiga juga jelas di dalam Al-Quran Ali Imran ayat 103. Sila keempat itu juga diterangkan di dalam Ali Imran ayat 159.
Ya, kemudian sila kelima jelas tertuang dalam Al-Quran An-Nahl ayat 90. Jadi nggak mungkin kalian ketika taat kepada Pancasila itu taat kepada Al-Quran. Pahami itu. Jadi tidak mungkin kemudian apa yang dikokohkan oleh para pejuang berdasarkan terhadap nilai-nilai Al-Quran kepada Pancasila itu ingin kami rubuhkan atau ingin kami ganggu. Kamilah orang yang akan menjaganya. Ketika Anda mengatakan kalau Zuma itu berada paling depan, Anda lagi berada di depan saya. Mana buktinya? Itu teori, itu teori. Tidak ada hal yang bisa Anda jadikan sebagai acuan untuk kemudian membuktikan bahwa kalian itu secara nasionalisme bisa memberikan input positif terhadap negara kita berdasarkan agama Anda. Berdasarkan anak negara, anak warga, atau penduduk pribumi Indonesia. Mungkin, iya. Tapi berdasarkan agama Anda, nonsen. Tidak ada itu. Kemudian, Bang Herdi, Matius 24 ayat 6. Kamu akan mendengarkan deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semua itu harus terjadi. Siapa yang mengatakan itu? Konon Tuhan lo, berarti Tuhan lo sudah menyatakan lebih dulu bakal ada perang. Ya, buka tuh mata. Lukas 21 ayat 9. Dan apabila kamu mendengarkan tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut sebab semua itu harus terjadi. Saya ulang, terjadi harus itu atau semua itu harus terjadi. Nah, telan liur, baik-baik. Ini Tuhan lo sudah nuliskan lebih dulu. Perang-perangan itu sudah dinubuatkan. Siapa suruh menubuatkan itu? Terjadilah peperangan itu. Kemudian di dalam kitabnya Bani Israel, Yeremia 25 ayat 31, Zakaria 10 ayat 45, semua sudah dinubuatkan akan terjadi perang, dan perang. Siapa yang menubuatkan? Konon ceritanya Tuhan lo. Kalau disuruh dinubuatkan, bukanlah dia menjadi Tuhan kalau nubuatan itu tidak terjadi. Maka harus terjadi. Karena itulah sebagai anak bangsa, yuk saya mengajak pada teman-teman Kristen, sahabat-sahabat di luar Islam dan non-Islam, yuk mari kita saling berpelukan, saling berangkulan, mari kita pegangan tangan memperjuangkan NKRI sampai kepada kiamat dunia datang. Ya, kita tetap bersatu, bergandengan tangan mengisi kemerdekaan ini. Kita boleh berdebat, kita boleh saling adu argumen, tetapi kita ini tetap bersaudara. Kitab ini adalah sebangsa dan setanah air. Kita mengisi kemerdekaan ini dengan rasa nasionalisme berdasarkan terhadap rasa bahwa kita lahir dan akan mati di negara ini. Berjuang bersama-sama. Jangan mengatakan kasihi musuhmu ketika dia datang. Henti itu, berhenti. Simpan ayat itu, nggak berlaku. Ketika penjajah datang, nggak ada rasa kasih. Apalagi kalau dia ingin menguasai negara kita. Kita kudu wajib berjuang. Tidak boleh ada katakan kasihi musuhmu di ayat di pada proses itu. Kita harus memperjuangkan negara ini. Ya, karena itu saya katakan, sahabat-sahabat Kristen, ayo mari kita rangkulan, kita perjuangkan negara kita pertahankan kemerdekaan ini, kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Demikian untuk dari saya. Kasih. Silakan Adinda Jonathan. Oh iya, terima kasih Gurunda. Masya Allah. Nah, saudara, dari pertanyaan saya, teman-teman Kristen, tiga-tiganya tidak ada yang memberikan jawaban dan memang tidak ada jawabannya. Kenapa? Ketika kita berbicara tentang nasionalisme, baik Al-Quran maupun Sunnah, itu ada, saudara. Ya, Al-Qurannya sudah saya jelaskan tadi, Quran surat An-Nisa ayat 49, 80, kemudian hadisnya juga sahih, muttafaqun alaih, di mana Rasulullah SAW bersabda, alal mar'il muslimi syam'u wa ta'atu bima ahabba wa kariha illa ayyumaro bima'syah. Ya, fa'in amiro bima'syatin fala syam'a wala ta'ah. Wajib bagi seorang manusia untuk selalu mendengarkan dan taat kepada pemimpin dalam hal yang disukainya atau dibencinya, selama tidak diperintahkan berbuat maksiat kepada Allah. Maka jika dia diperintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah, jangan dengar dan jangan mentaati sesuatu yang bersifat maksiat. Sedangkan di dalam Alkitab, saudara, terkait pemerintah tidak pernah kemudian Yesus satu diksi, satu kalimat pun mengajarkan
jelaskan secara komprehensif, bahkan nggak usah jauh-jauh komprehensif, saudara. Satu ayat pun tidak ada. Justru Matius 28 ayat ke-19, ya, jadikanlah bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini bertentangan, saudara, dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal ke-28 ayat ke-1. Dan kemudian ini berbeda dengan Al-Quran, saudara. Ketika Al-Quran mengatakan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-256, ketika firman Tuhan katakan, saudara, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Nah, ayat ini sangat jelas bentuk nasionalisme, saudara. Tetapi Matius 28:19, jadikanlah bangsa. Kalau di dalam bahasa Arab ada yang namanya fi'il amr. Ketika Yesus Hamasiah mengatakan jadikanlah, itu adalah fi'il amr. Artinya bentuk perintah, saudara. Dan asas dari perintah itu adalah sebuah kewajiban, saudara. Tetapi Al-Quran tidak berbicara tentang perintah untuk kemudian membuat orang lain beragama Islam. Al-Quran hanya menjelaskan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, serulah manusia ke jalan Tuhan dengan penuh hikmah, kemudian dengan pengajaran yang baik. Wajadilhum, dan berdebatlah dengan mereka. Wajadilhum billati hiya ahsan, berdebatlah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Inilah Islam, menggariskan tentang rule, tentang regulasi bagaimana kita mengajarkan agama tanpa kemudian ada yang namanya jadikanlah bangsa, semua bangsa muridku. Ini adalah bentuk bertolak belakang dengan Undang-Undang Dasar 1945 ayat ke-1, ayat ke-1 ya, pasal 28E ayat ke-1. Dan saya ingin katakan sebagai yang terakhir dari saya, kiranya saudara-saudari Kristen ini dijamah Tuhan, dipilih, serta dipulihkan saudara menjadi pribadi baru, manusia baru di dalam iman dan Islam, karena al-Islamu ya'alu wa la yu'ala alaih. Inna dina indallahil Islam, agama yang benar di sisi Tuhan adalah agama Islam. Demikian, terima kasih saudara-saudari yang terkasih. Baik, dengan berakhirnya closing statement dari kedua belah pihak, maka berakhir pula diskusi lintas agama pada malam hari atau pagi hari ini ya. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada seluruh narasumber, Bang Tom, Bang Herdi, Bang Daniel, Gurunda Zuma, Bang Yonat, Bang Trin Seler atas kehadiran dan atas pemaparan materinya yang sangat baik ya. Semoga apa yang disampaikan oleh semua narasumber dapat tersampaikan dengan baik dan segala materi-materi yang disampaikan dapat diterima oleh partisipan Zoom yang hadir pada malam hari ini dan seluruh netizen di luar sana yang menyaksikan live diskusi ini yang disiarkan langsung ya, oleh kurang lebih sekitar 30 menara siar yang berafiliasi dengan JCC. Dan yang tak kalah pentingnya, moderator mengingatkan harapan kita bersama adalah semoga dengan adanya dialog-dialog seperti ini dapat mempererat hubungan kita sebagai anak bangsa, merajut kebersamaan, membangun keharmonisan umat beragama dalam naungan NKRI. Kita berbeda iman dan akidah, tapi kita tetap bersaudara. Kita tetap satu ibu pertiwi. Dan melalui kesempatan yang baik ini, kami mengajak ya untuk seluruh teman-teman yang hadir dan menyaksikan live pada kesempatan kali ini, dengan tegas kita katakan, mari kita tolak dan kutuk segala upaya-upaya untuk memecah belah bangsa ini. Karena apa? Karena NKRI harga mati. Dan mewakili Amir dan Dewan Syuro, kembali kami mengetuk ya hati dan nurani Ivan Pila yang ada di luar sana untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba menabung untuk akhirat kita melalui program, melalui amal jariah ya, dalam program resmi JCC, yaitu program pembangunan masjid ya, yang sampai saat ini alhamdulillah sudah sampai di tahap pembuatan WC dan kamar mandi ya Ivan Pila. Nah untuk pondasi dan slop alhamdulillah sudah selesai begitu ya. Dan nanti ketika WC dan kamar mandi selesai, maka akan dilanjut kepada tiang-tiang dan dinding ya, dinding kita udah masuk ke dinding nanti. Jadi
donasi akan terus dibuka Ikhwan Fillah ya sampai Masjid Jurahidin berdiri tegak ya di Blora. Dan sekali lagi, mari kita berlomba-lomba, mari kita segerakan dan wujudkan mimpi saudara-saudara kita di sana agar mereka dapat bermajelis ya, dapat sholat berjamaah di masjid yang mereka nanti-nanti selama kurang lebih 60 tahun adanya. Dan oh ya, ini tadi ada info lanjutan untuk Ikhwan Fillah sekalian yang ingin order t-shirt ya, nanti bisa dibuka ya di Instagram ZCC Merch ya, dan t-shirt ini juga bisa di custom ya untuk desain Ikhwan Fillah. Nanti bisa dilihat untuk kontaknya di Instagramnya ada terterakan nomornya Aki Foroji ya. Dan untuk Ikhwan Fillah ketahui bersama, sebagian keuntungan dari pemasukan pembelian t-shirt ini atau JCC Merch ini akan masuk langsung ke kas JCC begitu ya. Jadi ayo ya, kita juga suburkan unit-unit usaha JCC kita yang tercinta ini. Baik, saya Pejuang Tauhid mohon undur diri. Apabila ada salah-salah kata itu murni datang dari diri saya, dan apabila ada kebenaran di dalamnya itu murni datang dan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.